mulai menunjukkan perkembangan. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa menyatakan jalur komunikasi tim negosiator dengan kelompok bersenjata sudah mulai terbuka. Yang memastikan bahwa Kapten Philip sampai saat ini masih hidup. TNI Polri mempercayakan dialog komunikasi dengan tim negosiator dengan mengutamakan keselamatan Kapten Philip. Dengan tadi mengutamakan prioritas utama kita adalah keselamatan dari pilot tersebut. Komunikasi sudah mungkin ya agak sedikit terbuka dengan pihak mereka, dan saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh adat. Namun kita masih menunggu hasilnya yang nyata gitu ya. Berarti tim sudah ketemu langsung dengan mereka? Saya belum bisa pastikan di sini ya. Itu Sebelumnya, tim Satgas Damai Kartens melakukan penyisiran di Kabupaten Duga menyusul operasi penyelamatan pilot Susi Air. Penyisiran dilakukan di Distrik Yuptul dan Distrik Paro, lokasi awal pilot yang dibawa kelompok bersenjata usai membakar pesawat pada 7 Februari. Hasilnya, ditemukan sejumlah barang, alat komunikasi berupa telepon seluler dan HT. Apabila membawa perbekalan akan lebih lama lagi untuk bisa mencapai titik, karena lokasi tempat mendaratnya heli darurat itu adalah berupa tebing yang terjal. Tadi rekan-rekan ketahui coba yang waktu traveling heli pakai heli. Nah, pakai heli pun dia tidak bisa langsung lurus vertikal, tapi dia menuju satu titik tebing, kemudian dia jalan lagi menuju ke lokasi di mana heli tersebut mendarat secara darurat. Siapa mas? Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses evakuasi tadi melalui rappelling hell itu pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Yang turun itu terdiri dari 2 anggota BRIMOB, kemudian 2 dari kedokteran kepolisian. Tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan, saat ini dari tim kedokteran kepolisian sedang melaksanakan perawatan medis atau memberikan pertolongan pertama pada korban, ya khususnya Pak Kapolda ya, Pak Kapolda yang mengalami luka yang cukup berat dibanding yang lainnya. Kemudian tim SAR ada 2 orang juga yang berhasil turun di rappelling hell. Untuk heli disiapkan di 2 titik. Yang pertama yang ada di Merangin, kemudian di Kerinci. Yang meskipun ada beberapa kesiapan lain tetap di lokasi di Bandara Lama di Jambi. Ada 6 heli, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada 2 heli dari Barkam, kemudian 1 unit heli di WKS, kemudian 1 unit heli Polda Sumsel di BKUkan untuk melakukan evakuasi juga, kemudian ada 1 heli dari Basarnas dan 1 heli dari TNI AU yang standby di Jambi. Kemudian tim darat yang sudah ada di lokasi, antara lain Kapolres Kerinci, kemudian Danyon Brimob, kemudian Kasat Narkoba Polres Kerinci, KPO Samapta Polres Kerinci, dan Wakapolres Polres Kerinci. Ya, kurang lebih sekitar 20 orang saat ini sudah berada di titik lokasi. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa yang menjadi kendala utama proses evakuasi ini adalah cuaca. Karena cuaca ketika sudah angin, kemudian berkabut, bahkan ada petir, maka proses evakuasi dihentikan. Sampai sore hari ini memang proses evakuasi khususnya melalui jalur udara kita hentikan karena sangat tergantung pada situasi cuaca. Namun demikian apabila cuaca nanti kembali membaik, batas waktu evakuasi yang kami dapat dari tim yang ada di tim SAR yang ada di Merangin maupun di Kerinci adalah jam 8 malam. Karena dari BMKG bisa memberikan toleransi waktu ini karena menjaga seluruh keselamatan kru heli. Ya, kemudian keselamatan yang di bawah sampai jam 8 malam. Apabila jam 8 malam hari ini cuaca tidak memungkinkan, maka proses evakuasi akan dilakukan besok pagi. Ya, kita berdoa bersama semoga cuaca membaik di titik lokasi di mana akan dilakukan evakuasi terhadap 8 korban. Ya, untuk yang tim darat saya rasa bisa kembali tanpa harus melalui jalur udara kembali ke pos terdekat, yaitu di wilayah Kerinci maupun di Merangin. Jadi itu update yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan pada hari ini. Yang jelas tim sana sudah
ini turun evakuasi jam 13.30 tadi. Ada 6 orang turun, yang tadi saya sebutkan, lanjut. Ya, ini kan terjal dia. Ada kemiringan, jadi dia tidak bisa vertikal langsung menuju ke titik di mana heli mendarat darurat. Turun lagi, dia turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah, lanjut. Video berikutnya. Nah, ini yang anggota BRIMOB pertama kali turun, ya, bersama 2 tim medis dan 2 anggota Basarnas. Nah, tim medis saat ini sedang melaksanakan proses perawatan terhadap korban, ya, khususnya Pak Kapolda. Pak Kapolda kita agak memberikan perawatan yang lebih cukup, ya, karena ini sudah 2 hari, ya, semoga besok atau kalau malam hari ini cuaca memungkinkan bisa kita evakuasi malam hari ini. Tapi batas waktunya cuma sampai jam 8 malam, ya, untuk keselamatan semuanya. Kalau misalnya jam 8 malam tidak bisa kita evakuasi, ya, kami mohon doanya rekan-rekan sekalian. Semoga besok pagi cuaca cerah, seperti halnya pada saat dropping logistik. Dropping logistik kita lakukan jam 6 pagi, karena situasi cuaca pada saat itu memungkinkan. Nah, jam 6 pagi langsung dropping, cukup. Ya. Nah, proses evakuasi untuk korban, karena pengangkatan ini juga butuh keamanan juga, dan kita utamakan keselamatan. Nah, ini harus diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang oleh tim udara. Kalau tim darat saya rasa cukup berat dan cukup lama waktunya. Ya, resikonya juga cukup tinggi. Tidak mau beban aja butuh waktu 12 jam. Kalau mau beban, ya, orang lagi sakit di tandu bisa lebih dari 12 jam. Mungkin bisa di atas 20 jam kan. Ya, yang efektif adalah jalur evakuasi dengan menggunakan jalur udara. Ya. Pak Dedi, si korban ini kan setelah ada tim medis dan sebagainya gitu melihat langsung ke lokasi, kondisi para korbannya seperti apa dan ada ancaman hewan buas nggak sih Pak di lokasi? Ya, karena di situ cukup ya, anggota yang di lokasi saat ini ada 20 orang. Ya, peralatan semuanya sudah cukup memadai lah ya. Tapi yang lebih utama adalah keselamatan. Ya, keselamatan Pak Kapolda, karena Pak Kapolda mengalami luka ya. Ya, kondisi Pak Kapolda yang lebih cukup berat dibanding yang lainnya. Tapi insya Allah dengan tim medis yang 2 orang ini turun dengan menggunakan rappelling hel, ini bisa mengatasi pertolongan pertama di TKP dulu. Tapi ada Pak sampai akhir bakal didampingin sama medis juga? Ya, sampai proses evakuasi selesai. Tim medis mendampingi terus sampai dengan beliau dievakuasi dengan menggunakan jalur udara. Gimana hewan buas Pak? Hewan buas kita antisipasi lah. Kita kan punya parameter. Anggota BRIMOB di sana juga memiliki peralatan yang cukup lah untuk melindungi korban yang saat ini menjadi. Itu tadi keterangan informasi terkini soal proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi dari Bukit Tamiai untuk segera dibawa. Tadi ada 20 orang yang sudah berada di lokasi, 2 diantaranya merupakan tim medis yang diprioritaskan untuk merawat luka para korban, termasuk Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mengalami luka di bagian tangan, saudara. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi diduga melaju dengan kecepatan tinggi, mobil Fortuner menabrak sebuah sedan di Kota Bandung. Sinyal Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mundur dari kabinet kembali mencuat pasca pertemuan pengurus baru PSSI dengan Presiden di Istana. Kemanisan mantap. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bonrek.
5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Yo, buka batternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Yo, buka batternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai SoClean Antisep, deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan SoClean Antisep. Wingscare. Kemanisan mantap. Saudara, diduga melaju dengan kecepatan tinggi, mobil Fortuner menabrak sebuah sedan di kota Bandung. Akibat kejadian ini, pengemudi sedan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Pada Senin pagi, warga di Palasari, kota Bandung dikejutkan dengan suara tabrakan mobil Fortuner dengan sedan. Kerasnya benturan kedua mobil mengakibatkan dua kendaraan mengalami rusak parah. Kejadian yang bisa saya sampaikan, itu kendaraan Fortuner melaju dari arah utara menuju ke selatan. Nah, kemudian dari arah barat melaju kendaraan Civic warna putih ke arah timur. Mungkin kecepatan Fortuner itu cukup tinggi, menabrak mobil. Sorotan berikutnya, Saudara, Presiden Joko Widodo bertemu pengurus baru PSSI di Istana Merdeka, Jakarta pada pagi tadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah adanya intervensi pemerintah dengan terpilihnya dua menteri jadi petinggi PSSI.
Dalam pertemuan bersama Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Komite Eksekutif PSSI, Presiden Jokowi meminta PSSI membuat cetak biru atau blueprint persepakbolaan nasional jangka pendek, menengah, hingga panjang. Erick menyebut saat ini pemerintah tak mengintervensi tapi bekerja sama dengan PSSI. Salah satu buktinya, pemilihan pengurus baru dilakukan sesuai aturan. Erick menambahkan alih-alih disanksi, PSSI justru didukung khusus FIFA pasca terpilihnya pengurus baru. Ini kolaborasi antara komunitas kami yang memang pecinta olahraga. Dan track record saya sendiri kalau di sepak bola ya bismillah lah ya, bukan orang baru gitu. Dan kecintaan saya di olahraga juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya apa? Ini bukan intervensi tapi kerjasama. Kalau ini intervensi, saya rasa kemarin habis saya dipilih FIFA langsung nge-ban. Sementara sinyal Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mundur dari kabinet kembali mencuat pasca pertemuan pengurus baru PSSI dengan Presiden di Istana. Menpora bilang sudah lapor dan mendapat izin dari Jokowi untuk fokus urus sepak bola setelah terpilih jadi Wakil Ketua Umum PSSI. Namun Menpora enggan menyebut tegas konsentrasi urus sepak bola berarti mundur dari kabinet atau tidak. Masa kalian tanya lagi itu, jadi beliau sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisa, dan teman-teman Esko. Ya udah, pokoknya saya sudah dapat izin dari Pak Presiden untuk konsentrasi dan fokus ngurus sepak bola. Oke. Inilah. Ya. Saudara, Kamis lalu, Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Erick berhasil mengantongi 64 suara atau unggul dibandingkan Lanyala Mataliti yang meraih 22 suara. Sementara Zainuddin Amali dan Ratu Tisha terpilih sebagai Wakil Ketua Umum 1 dan 2 PSSI. Zainuddin Amali terpilih setelah kandidat lainnya Yunus Nusi mengundurkan diri meski meraih suara terbanyak kedua setelah Ratu Tisha. Ada sejumlah fokus pembenahan PSSI, mulai dari pembenahan kualitas timnas, pembenahan supporter, perbaikan regulasi wasit, maka akan dibentuk komite ad hoc untuk supporter, komite infrastruktur, dan komite badan timnas. Kepemimpinan Erick Thohir saat ini punya sejumlah PR besar. Salah satunya meningkatkan prestasi tim nasional. Dalam rilis terakhir, tim nasional Indonesia mengalami kenaikan 1 peringkat dalam ranking FIFA yang dirilis 22 Desember 2022. Dari ranking 152 menjadi 151. Kini, skuad Garuda berada di belakang Liberia dengan selisih 15,76 poin. Event terbesar yang dihadapi PSSI tahun ini adalah Indonesia bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tentu tak hanya harus sukses penyelenggaraan, publik menanti prestasi timnas di ajang ini. Dan saudara, soal sinyal mundurnya Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali dari kursi Menpora, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dari kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore, Okta. Apa sudah ada pernyataan tegas dari Istana soal kabar mundurnya Menpora? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Memang tadi belum ada pernyataan yang secara tegas diberikan dari Istana maupun juga dari Menpora Zainuddin Amali sendiri soal bagaimana sikap Menpora, apakah dirinya akan mundur atau seperti apa setelah dirinya terpilih menjadi Waketum 1 PSSI di bawah komando Erick Thohir. Tapi yang pasti dalam pertemuan tadi antara Presiden dengan sejumlah pengurus dan juga pimpinan PSSI, Zainuddin Amali mengatakan dirinya melapor dan juga mengatakan ingin lebih fokus dalam mengurus sepak bola. Presiden pun juga menyambut baik niat Zainuddin Amali ini dan juga mengatakan atau memberikan izin apabila memang Menpora ingin lebih fokus mengurus sepak bola. Tadi Seska Pramono Anung juga memberikan komentar soal ini yang memang ia mengatakan bahwa apabila memang ada menteri yang ingin masuk dalam kepengurusan organisasi dalam pemerintahan, memang Presiden tentu memberikan izin. Tetapi apakah sudah ada surat pengunduran diri atau seperti apa, memang ini tidak dijawab secara gamblang. Tapi yang pasti ini yang menjadi perbincangan antara Presiden dan juga Zainuddin Amali soal bagaimana sikap antar keduanya. Lalu bagaimana dengan Golkar? Setelah kita tahu juga bahwa Zainuddin Amali ini merupakan salah satu kader elit di Partai Golkar. Ini yang sempat ditanyakan kepada Ketua Umum, yakni Airlangga Hartarto. Tetapi memang belum ada jawaban yang secara pasti juga. Yang dikatakan atau yang dijawab juga masih secara diplomatis soal bagaimana
apa yang akan atau yang menjadi sikap Golkar terhadap apa yang diputuskan oleh Zainuddin Amali nantinya. Lebih lengkap kita dengarkan cuplikan pernyataan dari Erlangga Hartarto berikut ini. Tunggu aja, kan tergantung hak prerogatif Pak Presiden. Tapi sebelum bertemu dengan Presiden ada perbincangan dengan Pak Amali nggak Pak? Sebelum bertemu Presiden tadi? Saya sesudah Pak Amali pulang dari Presiden belum ketemu. Sebelum itu sudah bertemu Pak? Sebelumnya sering ketemu. Namanya bicara soal status Menpora beliau? Semua dibahas. Artinya akan ada disiapkan juga nama pengganti? Kita tunggu arahan Bapak Presiden. Oke, baik. Mengurus sepak bola juga tentu menjadi tugas yang tidak mudah, Ibrahim dan juga saudara, karena kita tahu PSSI tentu memiliki tugas untuk bisa mengatur, mengawasi, bahkan juga mengembangkan sepak bola di Indonesia. Presiden pun juga memberikan PR khusus kepada PSSI. Tentunya kepada kepengurusan PSSI yang baru ini adalah untuk bisa betul-betul menyiapkan blueprint atau kerangka dalam jangka pendek maupun juga menengah untuk bisa mengembangkan sepak bola di Indonesia. Makanya apa yang nantinya akan menjadi pilihan dari Zainuddin Amali maupun juga bagaimana nanti keputusan Presiden ini akan kita cermati bersama. Yang pasti jika sesuai ketentuan, apabila memang yang dipilih Zainuddin Amali adalah mundur setelah dirinya menjadi waketum di PSSI, tentu harus bersurat secara resmi melalui Seknek kepada Presiden Joko Widodo. Ibrahim. Terima kasih Putri Oktaviani, telah laporan Anda langsung dari kawasan Istana Negara Jakarta. Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Ada rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang, diantaranya Litbang Kompas merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf meningkat. Kami akan kembali dengan jawabannya. Kemanisan mantap. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Hero. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mixfood. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari kandung Big Pack.
Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. IP vitamin dan mineral, IP-nya dong, IP-nya dong. Pilihan pas keluarga, IP-nya dong. Dang ding dong, dang ding dong. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gerak kemanisan, mantap. Gerak kemanisan, mantap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, kebakaran yang melanda sebuah toko dan gudang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan masih belum dapat dipadamkan. Panas sampai sini. Hingga Senin siang, api masih membakar toko grosir, perlengkapan rumah tangga dan gudang penyimpanan. 39 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Luasnya area kebakaran membuat petugas kesulitan dalam memadamkan api yang terlanjur membesar. Butuh waktu sekitar 22 jam untuk memadamkan kobaran api yang membakar toko dan gudang. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf meningkat menjadi 69,3%. Angka itu meningkat 7,2% dibandingkan pada survei yang dilakukan Oktober 2022 lalu. Secara khusus, kepuasan publik tercermin dari 4 indikator atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Keempat indikator itu adalah bidang politik dan keamanan, bidang kesejahteraan sosial, bidang penegakan hukum, serta bidang perekonomian. Survei ini melibatkan 1.202 responden dari 38 provinsi dengan tingkat kepercayaan publik 95%. Survei yang dikeluarkan Litbang Kompas ini dilakukan sejak 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Januari 2023, kepuasan publik mencapai 69,3%, sementara ketidakpuasan publik mencapai 30,7%. Angka kepuasan publik ini meningkat 7,2% jika dibandingkan Oktober 2022 yang berada di angka 62,1%. Sementara angka ketidakpuasan publik justru menurun dari 37,9% pada Oktober 2022 lalu. Ada sejumlah indikator penilaian kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, diantaranya bidang politik dan keamanan. Kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 79,2%. Sementara 20,8% responden yang menyatakan tidak puas. Di bidang penegakan hukum, 55,1% responden menyatakan puas. Sementara 44,9% responden yang menyatakan tidak puas. Sementara itu, Saudara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut hasil survei tersebut menunjukkan masyarakat puas atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Pramono menambahkan sejumlah langkah terus dilakukan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang pertama, kebetulan saya sudah membaca hasil Litbang Kompas itu menunjukkan bahwa
apresiasi publik terhadap capaian pemerintah, terutama yang dipimpin oleh Presiden dalam berbagai hal, menghadapi pandemi, kemudian juga ketika menghadapi tekanan pada masa-masa sulit, menghadapi resesi, kita masih bisa tumbuh 5,32. Ini menunjukkan bahwa performa dan kinerja pemerintah di tahun 2022 cukup baik, dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini juga menjadi lebih baik. Faktor cuaca dan beratnya akses lokasi menyebabkan evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan yang mengalami kecelakaan heli sulit dilakukan. Benarkah faktor cuaca jadi sebab kecelakaan? Perbincangannya akan kami bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental, karinya makin spesial. Jadi rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood.
BRI Group berhasil mencatatkan kinerja positif dengan pencapaian laba 51,4 triliun rupiah pada tahun 2022. Mampukah BRI mempertahankan kinerja positif di tengah tantangan ekonomi global tahun 2023? Temukan jawabannya dalam Kompas Bisnis, Kinerja BRI 2022 dan Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi, Selasa 21 Februari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, tim SAR siang tadi melalui jalur udara sudah tiba di lokasi kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi. Kami kembali ke Jambi, Jenderal, untuk menemukan Ruth Wais, Jenderal. Yang bertahan, Jenderal. Diawali dengan menurunkan tim medis yang meliputi dokter bedah dan dokter anestesi, memeriksa terlebih dahulu kondisi para korban sebelum dievakuasi menggunakan helikopter. Jika cuaca baik, evakuasi akan langsung segera mungkin dilakukan karena akibat kecelakaan 8 korban terluka. Para korban, terutama Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono, akan diprioritaskan dibawa ke rumah sakit karena mengalami patah tulang di bagian tangan. Sebelum tim SAR jalur udara sampai, tim darat terlebih dahulu tiba di lokasi pendaratan darurat helikopter Super Bell 3001 setelah menempuh perjalanan 24 jam. Tim darat berjumlah hampir 350 personel ini dipimpin Kapolres Jambi dan Kapolres Merangin. Faktor cuaca dan panjangnya perjalanan menjadi tantangan tim menuju lokasi kejadian. Tim SAR masih berjuang mengevakuasi 8 korban kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi. Sejak kejadian kemarin hingga sekarang, faktor cuaca yang tidak begitu baik menjadi begitu terasa di sekitar Kerinci hingga dilakukan pendaratan darurat. Apa yang sebenarnya terjadi jelang pendaratan darurat kami akan tanyakan ke pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat petang Pak Alvin, terima kasih untuk bergabung bersama kami di Kompas Petang dan juga sudah bergabung bersama kami Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri, tapi kita masih akan menantikan sambungan dengan Brigjen Ahmad. Kita akan ke Pak Alvin terlebih dahulu. Pak Alvin, ini kan BMKG mematok jam 8 malam untuk upaya evakuasi para korban. Kalau dari pengamatan Anda, evakuasi korban melalui jalur udara seperti apa probability-nya? Ya, yang pertama evakuasi itu prinsipnya harus melindungi juga petugas-tugas yang melakukan evakuasi ya. Jadi jangan sampai membahayakan petugas yang melakukan evakuasi. Kedua, proses evakuasi ini harus terkoordinir dan mempertimbangkan faktor cuaca, jarak pandang, kemudian juga dukungan-dukungan logistik termasuk dukungan medisnya. Nah, ketika BMKG memberikan panduan itu, tentunya BMKG membantu dalam perencanaan operasi evakuasi tersebut agar dapat dilakukan dalam kondisi cuaca yang mendukung. Jangan sampai kemudian baru jalan setengah jalan kemudian terhambat cuaca. Demikian. Oke, Pak Alvin, ini kan dengan kondisi korban yang mengalami luka, disebutkan pula bahwa upaya penyelamatan melalui jalur darat akan sulit dilakukan. Jadi lebih memilih jalur udara. Tapi kontur perbukitan sekitar 30-40% kemiringan ini apakah akan menyulitkan tim evakuasi? Tentunya jalur darat ini akan sangat sulit ya, karena kondisi kan hutan dan bukit miring juga. Jadi saya melihat apa yang sudah dilakukan polisi sekarang adalah menerjunkan petugas evakuasi termasuk juga tim medis untuk dapat melakukan pertolongan pertama dulu, pertolongan awal agar para korban ini mendapatkan tindakan medis, kemudian juga mendapatkan air bersih, bisa makan juga, bisa bertahan. Mengingat ketika malam hari apalagi hujan itu kalau kita yang sehat saja merasa sangat tersiksa kan, apalagi mereka yang
dalam kondisi kecelakaan seperti itu. Ya, Jadi akan sulit langkahnya tampaknya. udah benar ini, ya, sambil menunggu nanti pasukan darat untuk bisa mendekat. Baik, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri. Selamat petang, Brigjen Ahmad. Boleh diinformasikan ke kami seperti apa update terkini terkait dengan upaya evakuasi? Apakah betul akan dilaksanakan malam ini juga? Ya, pertama kami sampaikan sampai jam 4 sore tadi tim darat dan tim udara bergabung sehingga jumlahnya sudah ada 20 orang di TKP. Jadi kita sampaikan dari siang tadi tim yang pertama pukul 13.30 sudah ada tim evakuasi yang turun melalui rappling ya, melalui tali ya. Ada 2 dokter, kemudian ada 2 orang tim SAR dan 2 anggota BRIMOB. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadif Humas bahwa evakuasi ini tentu dibatasi melihat situasi ya. Tentu juga batas maksimal maksudnya jam 8 malam. Namun bila situasi tidak memungkinkan ya, saat ini update terakhir situasi cuaca sangat tidak mendukung ya, sehingga saat ini pun sedang dihentikan untuk sementara ya. Artinya kita fleksibel Mbak, artinya itu batas paling akhir jam 8. Dari informasi terakhir Pak Ramadan, ini kecelakaan ini apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah didapatkan informasi terkait hal ini? Belum Mbak, artinya kita masih fokus dalam evakuasi ya. Artinya nanti apakah penyebab ini kecelakaan, namun ya, informasi awal yang kita terima, faktor dari kecelakaan ini adalah dari cuaca ya. Karena faktor cuaca sehingga heli dengan terpaksa harus mendarat secara darurat ya. Baik. Karena melihat situasi. Karena cuaca buruk ya Pak Ramadan. Baik, betul. Saya akan ke Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, kalau kita lihat dari video yang beredar ini kan juga tampak badan helikopter sudah hancur, terdapat puing-puing dari helikopter tersebut. Apa menurut pengamatan Anda melihat kondisi ini? Apakah memang betul faktor cuaca yang menyebabkan heli meledak, hancur atau seperti apa? Ya, kalau heli hancur itu kelihatannya karena impact ya, pesawat itu turun secara cepat dan mungkin dalam kondisi seperti tadi bisa saja karena cuaca, kemudian baling-balingnya mengenai pohon-pohon sehingga pesawat itu jatuh. Tapi kalau meledak jelas tidak, karena tidak terlihat adanya bekas-bekas api, tidak ada kebakaran, dan kita melihat korban itu juga pada prinsipnya selamat ya, walaupun kondisi luka-luka. Kalau pesawat itu jelas bukan meledak, tapi karena impact terhadap permukaan tanah maupun pepohonan yang ada di hutan tersebut. Kalau dari pengamatan Anda, heli melakukan pendaratan darurat. Biasanya secara awam apa yang membuat sebuah helikopter jenis 412 SP ini terpaksa melakukan pendaratan darurat? Iya, helikopter ini adalah jenis pesawat terbang yang bisa vertical take off dan landing. Jadi bisa tidak membutuhkan landasan pacu. Ibaratnya ada lapangan terbuka saja bisa mendarat dan bisa take off lagi. Nah, ini kalau sampai mendarat di hutan, ini kan berarti dalam kondisi sangat mendesak, tidak bisa lagi mencari tanah lapang. Seandainya ada tanah lapang seperti sawah, itu pun bisa mendarat dan kondisinya pasti akan lebih baik daripada mendarat di hutan ini ya. Kita belum tahu apakah ini benar karena cuaca atau karena ada masalah teknis, tapi bahwa bahwa heli ini kemudian jatuh di hutan, saya meragukan ini adalah pendaratan darurat ya, karena heli ini tidak membutuhkan lapangan besar. Lapangan sepak bola aja udah cukup, atau sawah saja bisa mendarat itu. Oke, Pak Ramadan bagaimana? Pak Alvin Lee meragukan ini pendaratan darurat. Komentar Anda?
kita nanti lebih baik menunggu hasil investigasi saja, ya. Tentu kita tidak perlu mendebatkan ini. Kami fokus dalam penyelamatan korban ini. Fokus kita dalam evakuasi, ya. Kami mendapatkan informasi bahwa evakuasi ini karena para korban, karena helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Bapak Kapolda karena cuaca sehingga melakukan pendaratan darurat. Oke. Karena memang jarak pandang yang terjadi saat itu memang tidak bisa, sehingga memang harus menghindari situasi seperti itu. Sekali lagi masalah insiden ini ya kita nanti menunggu hasil proses investigasi. Kalau untuk maintenance recordnya helikopter ini seperti apa, Pak Ramadan? Kami sampaikan bahwa informasi setiap penerbangan tentu SOP-nya ada. Ketika mau melakukan penerbangan, helikopter milik Polri ini harus dinyatakan siap untuk terbang. Ya, tentu bila tidak siap untuk terbang, tentu tidak akan berangkat. Ya. Jadi kondisi pada saat terbang, waktu berangkat, kondisi adalah layak untuk terbang. Oke, Pak Alvin, seperti diketahui jenis Bell 412 SP dengan registrasi 3001 ini kalau tidak salah diproduksi sekitar tahun 80 hingga 90-an. Apakah pembuatan di tahun itu cukup aman atau cukup layak terbang? Iya, inilah yang saya ingin luruskan ya, bahwa usia pesawat itu tidak terkait dengan kelaikan terbangnya. Jangankan yang produksi tahun 80, produksi tahun 50, 60 pun kalau perawatannya disiplin, itu akan tetap layak untuk diterbangkan. Jadi tidak ada kaitan antara usia pesawat dengan kelayak terbangannya. Yang dilihat adalah disiplin perawatan pesawat tersebut. Baik. Demikian. Jadi faktor maintenance menjadi salah satu upaya agar setiap helikopter bisa layak terbang. Saya akan ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, ini kan kita masih menunggu apakah betul evakuasi akan dilakukan. Jika memang evakuasi dilakukan, apakah betul satu-satunya yang paling memungkinkan adalah melalui jalur udara? Dan nanti metodenya akan seperti apa? Artinya yang disampaikan oleh Pak Kadip Humas tadi, yang paling efektif adalah melalui evakuasi udara. Karena apa? Untuk menuju ke lokasi dari Jambi, ke lokasi tersebut membutuhkan waktu lebih dari 10 jam. Ya. Sehingga memang kita lihat ini udah hari kedua untuk segera ya membawa korban untuk menolong jiwa para korban insiden ini. Ya. Artinya jalur darat maupun udara sudah ditempuh, tim evakuasi dari darat dan udara juga sudah berada di lokasi. Yang pertama dilakukan adalah untuk menyelamatkan korban. Dalam hal ini Bapak Kapolda kondisi ya yang lebih dari yang lain ya, yang perlu mendapat atensi ya, karena diinformasikan awal bahwa tangan kanannya patah. Gitu. Baik, Pak Ramadan, jika upaya penyelamatan dilakukan melalui jalur udara, helikopter jenis apa yang nanti akan diterjunkan? Tentu pasti akan menyesuaikan ya, helikopter yang jelas kita menyiapkan ada 6 helikopter ya, 2 helikopter dari Baharkam, 1 helikopter dari Polda Sumatera Selatan yang di BKO-kan, kemudian 1 helikopter dari Basarnas, dan 1 helikopter dari TNI AU, ditambah 1 helikopter milik swasta. Oke, ini jenis yang sama dengan helikopter yang mengalami kecelakaan atau dengan kapasitas yang lebih besar? Ada yang berbeda ya, ada yang lebih berbeda. Yang besar adalah yang dari Baharkam. Ya. Oke. Yang jelas ada 6 helikopter yang disiapkan untuk evakuasi udara. Baik, Pak Alvin, terakhir, kemungkinannya akan seperti apa jika upaya penyelamatan dilakukan melalui jalur udara, Pak Alvin?
Ya, untuk penyelamatan dari jalur udara tentunya membutuhkan keterampilan tersendiri ya, karena dari video yang beredar itu kan terlihat pohon-pohonnya juga cukup rindang di sana, sehingga pengangkatan itu harus hati-hati, jangan sampai ketika mengangkat korban yang kemungkinan akan diangkat menggunakan tandu atau stretcher, itu nantinya juga akan menyangkut, dan juga kondisi cuaca harus baik karena ini membutuhkan kestabilan helikopter itu sendiri ketika hovering, terbang berhenti di atas itu agar semuanya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Demikian. Baik, tentunya menjadi harapan kita bersama, persiapannya harus matang agar setiap korban yang saat ini menjadi korban kecelakaan bisa segera dievakuasi dan segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Terima kasih Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri, dan juga Alvin Lee, pengamat penerbangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya tim advokat penegak hukum dan keadilan atau TAMPAK mengajukan permohonan pencabutan laporan dugaan pelanggaran etika Richard Eliezer. Selengkapnya usai jeda. Rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek.
5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. BRI Group berhasil mencatatkan kinerja positif dengan pencapaian laba 51,4 triliun rupiah pada tahun 2022. Mampukah BRI mempertahankan kinerja positif di tengah tantangan ekonomi global tahun 2023? Temukan jawabannya dalam Kompas Bisnis. Kinerja BRI 2022 dan strategi hadapi tantangan ekonomi. Selasa, 21 Februari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Didukung oleh Saudara, tim advokat penegak hukum dan keadilan atau TAMPAK mengajukan permohonan pencabutan laporan dugaan pelanggaran etika Richard Eliezer. Melalui permohonannya, TAMPAK menekankan peran Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Pada tanggal yang sama kami juga laporkan saudara Richard Eliezer sebelum dia kemudian menjadi justice kolaborator. Nah, karena beliau sudah putus, kami minta supaya laporan kami soal saudara Eliezer segera dicabut atau tidak. Saudara, Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri untuk menerbitkan Yellow Notice guna mencari keberadaan dosen UII Ahmad Munasir Pratama. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Yuda Nugraha menyebut Kemenlu pertama kali mendapat pengaduan pada 16 Februari. Sejak saat itu Kemenlu berkoordinasi dengan sejumlah KBRI mencari informasi. Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan RI akan terus siap membantu pihak keluarga dan juga pihak UII untuk bisa mencari keberadaan dalam hal ini. Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri untuk proses penerbitan Yellow Notice sebagaimana diminta oleh pihak UI. Saudara, diduga korsleting sebuah minibus terbakar di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Selengkapnya usai jeda. Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc. Bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, dang ding dong, dang ding dong.
jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. BRI Group berhasil mencatatkan kinerja positif dengan pencapaian laba 51,4 triliun rupiah pada tahun 2022. Mampukah BRI mempertahankan kinerja positif di tengah tantangan ekonomi global tahun 2023? Temukan jawabannya dalam Kompas Bisnis, Kinerja BRI 2022 dan Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi, Selasa 21 Februari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Didukung oleh Saudara, diduga korsleting, sebuah minibus terbakar di Jalan Demang, Lebar Daun, Palembang. Inilah visual yang memperlihatkan api membakar habis sebuah minibus di Jalan Demang, Lebar Daun, Palembang. Sebelum terbakar, minibus yang ditumpangi 3 orang ini sempat mengeluarkan asap dari dashboard mobil. Dan informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Lakukan pidana 1 tahun dan 6 bulan. Sudah ketemu dengan Richard? Sudah. Apa yang disampaikannya? Vonis majelis hakim di luar prediksi dia. Setelah vonis 1,5 tahun, harapan yang sebelumnya ada rencana pernikahan, memantapkan hati untuk mewujudkan pernikahan itu. Nilu, Senin 20 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV.
petang, saudara. Sapa Indonesia Malam kembali menjumpai Anda. Sorotan kami soal ditemukannya jejak dosen UII yang sempat dinyatakan hilang. Dosen UII terdeteksi masuk Amerika Serikat melalui Boston pada 13 Februari 2023. Proses evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono di Bukit Tamiai, Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Jambi dihentikan sementara karena cuaca berkabut. Diupayakan evakuasi bisa diselesaikan hari ini. Selengkapnya kita bahas di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Niluh Puspa. Dan saya, Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara, pencarian dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta UII yang sempat dikabarkan hilang mulai mendapat titik terang. Pihak UII menyebut Ahmad Munasir Raffi Pratama terdeteksi di Boston, Amerika Serikat. Rektor UII Yogyakarta Fatul Wahid menegaskan Ahmad Munasir Raffi Pratama masuk ke Amerika menggunakan paspor yang sama, namun belum diketahui lokasi pasti serta kegiatan Ahmad Raffi di Boston. Pihak kampus tengah mengupayakan pemulangan Ahmad Raffi dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Dan menurut data yang didapatkan oleh otoritas sempat ada pergerakan keluar dari bandara atas nama Raffi dan menggunakan paspor dengan nomor yang sama. Posisinya di Boston tidak kami ketahui secara pasti. Sehingga kami perlu waktu untuk melacaknya dan misi kami yang utama adalah membawa Mas Raffi pulang kembali ke Indonesia, sehingga kami berharap kawan-kawan media membantu kami karena saya yakin ada tekanan-tekanan dari pemberitaan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa, sehingga kami berharap pemberitaan itu tidak justru memberikan tekanan tambahan. Ahmad Raffi Pratama menjabat sebagai asisten profesor Universitas Islam Indonesia. Ia juga menjabat sebagai sekretaris jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Ahmad Raffi merupakan lulusan sarjana teknik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lalu ia menempuh magister teknologi informasi di Monash University Australia, dilanjutkan program doktoral bidang teknologi, kebijakan, dan inovasi di Stony Brook University, the State University of New York, Amerika Serikat. Ahmad Raffi Pratama, dosen UII, dikabarkan menghilang usai mengikuti aktivitas mobilitas global di University of Southeastern Norway, Norwegia. 12 Februari 2023, Ahmad meninggalkan Oslo, Norwegia untuk pulang ke Indonesia melalui Istanbul, Turki. Beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke Istanbul, Raffi mengirim pesan kepada istrinya menunggu boarding. Namun sejak saat ini, keberadaan Raffi sudah tidak terdeteksi lagi. Pada 13 Februari 2023, keberadaan Raffi terdeteksi masuk ke Amerika Serikat melalui Bandara Boston berdasarkan temuan dari United States Customs and Border Protection. Kita ke sorotan lainnya. Hakim Ketua menegur tim penasihat hukum mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dalam sidang kasus narkoba. Hakim pun memberikan peringatan terakhir kepada tim penasihat hukum Teddy dan akan mengusir keluar sidang jika kembali membuat gaduh. Dalam kasus narkoba Teddy Minahasa, 2 orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini. Saat jaksa bertanya kepada saksi terkait transaksi narkoba, salah satu pengacara Teddy mengaku keberatan kepada majelis hakim. Kemudian Hakim Ketua John Saragih menegur keras tim pengacara Teddy karena masih giliran jaksa yang bertanya kepada saksi. Hakim pun meminta semua pihak menghormati jalannya sidang atau akan dikeluarkan dari pengadilan. Kalau dari apa itu nggak ada dari mana? Sabunya dari daerah mana? Nggak tahu, nggak ada. Pokoknya cuma dari daerah Papua. Itu dibawa dari Sumatera diperoleh ke Kasar. Nggak tahu, saya nggak tahu begitu. Tidak ada cerita itu. Nggak ada cerita itu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang itu jumpa lagi sama Makassar. Tidak ditanyakan itu barangnya dari mana? Saya tidak tanya lagi, karena kan pertama udah apa?
udah ada, dan dia mengatakan ke saya waktu itu, ini udah sepecah 1 kilo. Jadi untuk bertanya di situ saya bertanya lagi Pak, karena dari pertama doang Pak, tanya ibu saya. Tidak ada disampaikan ini barangnya dari Sumatera, dari Bukit Tinggi. Jadi kalau pertanyaan yang mulia, Sebentar lah. Ini masih giliran penuntut umum. Saya berharap yang mulia. Ya, ada arah yang dituju dari penuntut. Dengar dulu penjelasannya. Ya, paham. Tunggu giliran. Kalau ada keberatan, saya luas-luasnya kita akan beri. Ya. Saya akan tulis sebentar dulu. Kita semua bertanggung jawab terhadap hukum, paham? Terhadap manusia kita ini semua, terhadap yang kuasa, itu yang tertulis. Dibuka kita. Pikiran keberatan itu banyak tempat bagi saudara. Bukan waktu mereka menyampaikan, atau berapa? Kapan sidangnya jelas? Waktu dia mengajukan keberatan, waktu memeriksa terdakwa silakan ajukan keberatan lain. Waktu pledoi macam pembelaan silakan. Waktu duplik pun ada. Bukan disembarang, waktu langsung keberatan. Dicatat itu. Itu yang di sini. Saya berusaha untuk berpegang teguh di Kupang. Kalau sampai seperti lu mau apa? Kayak hitam, igual. Ini tempat terhormat dan luhur. Kalau kita bukan menghargai dan persidangan, siapa lagi? Sekali lagi saya ingatkan, membuat gaduh, saya akan suruh terus siapapun di luar dalam persidangan ini. Penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan keheranannya karena persidangan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat banyak dihadiri jaksa yang menjadi penuntut umum dalam sidang Verdi Sambo. Pada majelis hakim, Hotman meminta identitas para jaksa. Ketua Majelis Hakim, John Sarman Saragi, menyatakan pergantian personel jaksa penuntut umum sah dan merupakan kewenangan Kejaksaan Agung. Apakah memang ada terjadi penggantian tim? Karena di luaran kita dengar terjadi penggantian kejaksaan, diturunkan jaksa-jaksa dari Kejaksaan Agung, mungkin terlalu berat melawan pengacara, saya nggak tahu. Tapi mohon majelis kami berhak tahu, hanya pengen tahu aja surat tugasnya apakah benar itu. Sebagian saya lihat ini dari jaksa dari Sambo, kasus Sambo. Kami hanya ingin tahu aja Pak. Baik. Timnya ini dari mana? Kejaksaan Agung ini semua diterjunkan. Inilah yang hadir mereka di sini. Sah kehadirannya. Ya, kalau tadi alasan lain itu disimpan dulu. Ya, enggak. Emang benar kita tahu itu, nggak usah dibacakan pasalnya. Kita juga tahu itu. Cuma kita pengen tahu aja nama-namanya. Kita berhak tahu dong. Ini jaksa yang mana ini gitu loh. Walaupun sebagian kita tahu antara lain jaksanya perkara Sambo. Saya udah akui tadi. Apa salahnya sih disebutkan ini dari Kejaksaan Tinggi, ini dari Kejaksaan Agung? Kami kan berhak tahu majelis. Baik, oke, silakan. Kami rasa pertanyaan penasihat hukum tidak relevan yang mulia. Kami semua adalah penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau demikian, apakah bisa diberikan nama-namanya kepada kami? Hakim bertanya pada saksi Aibtu Janto Situmorang yang dihadirkan dalam sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa soal dirinya yang menerima perintah mengantarkan sabu oleh mantan Kapolsek Kalibaru Jakarta Utara yang juga anak buah Teddy Minahasa, Kompol Kasranto. Janto menyatakan oleh Kasranto dirinya sempat disuruh mencari pembeli sabu dengan kode cari lawan. Saat lawan atau pembeli yang dimaksud sudah ada, Janto mengaku langsung menghubungi Kasranto. Kalau pembicarakan sabu itu di awal bulan 8 yang mulia. Di awal bulan 8. Sudah lewat. Di awal bulan 8 tahun 2022. Lewat telepon juga, WhatsApp. Ya, dia nyuruh saya datang ke kantor. Sudah di kantor. Ke kantor yang mulia. Iya, datang ke 8 ya.
Waktu itu sabunya atau itu masih sudah ada nggak di situ? Belum ada, belum kelihatan yang mulia. Belum ada. Belum saya lihat yang mulia. Apa dikatakan akan ada? Jadi bukan ada. Tolong cari lawan begitu aja yang mulia. Oh, baru cari lawan. Baru suruh cari lawan. Iya, gitu. Cari pembeli lah maksudnya kan pengertiannya. Cari pembeli. Gitu. Tapi barang belum dibicarakan. Belum saya lihat sama sekali belum ada. Apa saudara nggak tanya apa Bapak punya barangnya gitu? Enggak saya tanya yang mulia. Nggak tanya juga. Dia juga nggak cerita juga. Ya, yang mulia. Kalau ada barangnya saudara tahu kapan tuh? Ada barangnya tadi yang sekilo tadi. Jadi kalau setelah itu kan karena saudara Alek yang nelpon saya yang mulia. Karena saudara Alek menelpon saya masalah harga di awal bulan 9. Kita ke sorotan berikutnya, evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan rombongan dilakukan melalui jalur udara. Evakuasi dihentikan sementara akibat cuaca buruk dan kabut tebal di lokasi. Helikopter tim SAR tiba di lokasi pendaratan darurat helikopter Kapolda Jambi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara tim darat berhasil menemukan lokasi rombongan pukul 10 waktu Indonesia Barat. 6 personil tim SAR gabungan diantaranya 2 dokter spesialis bedah diturunkan guna memberikan pertolongan pertama pada Kapolda dan para korban luka. 6 helikopter dikerahkan mengevakuasi rombongan Irjen Rusdi Hartono. Tim SAR tengah menunggu cuaca kembali kondusif untuk melakukan evakuasi lewat jalur udara. Kapolda dievakuasi melalui jalur udara karena bentang alam lokasi helikopter di tengah hutan lebat dengan kontur berbukit dan lembah yang sulit dilewati manusia. Sebelumnya, tim SAR sempat menjatuhkan logistik berupa makanan, selimut, power bank, dan obat-obatan ke lokasi sebagai upaya pertolongan pertama. Tim SAR gabungan berhasil menjangkau lokasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan kru di Bukit Tamiai, Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Namun evakuasi dihentikan sementara karena terhalang cuaca buruk. 2 dokter diturunkan ke lokasi guna memberikan pertolongan medis pada Kapolda Jambi dan para penumpang yang terluka. Tim SAR gabungan berhasil menjangkau lokasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan kru di Bukit Tamiai, Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Pertolongan pertama via udara langsung dilakukan. 2 anggota Brimob, 2 anggota Basarnas, 2 dokter spesialis bedah dari Pusdokes Polri diturunkan di lokasi memberikan pertolongan medis. Seluruh rombongan Kapolda Jambi dan kru heli selamat dan dalam kondisi sadar. Video amatir merekam kru hingga penumpang heli berbaring dan mengenakan selimut menunggu evakuasi lanjutan. Sebelumnya tim SAR telah mengirim bantuan logistik ke lokasi berupa makanan, obat, selimut, dan alat pengisi baterai ponsel. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto menyatakan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono mengalami patah tangan kanan. Kenapa Kapolda patah tangan sebelah kanan ya Pak? Sekali lagi Pak, bisa konfirmasi. Informasi dari Bapak Didaskrimum, informasi awal melalui HT seperti itu. Sudah spesialis sampai 3 orang untuk juga diturunkan ya, ikut. Sudah turun berarti sudah turun di lokasi. 2 orang atau 3 orang? 2 orang. Helikopter yang membawa Kapolda Jambi dan rombongan lepas landas dari kota Jambi pada Minggu 19 Februari 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. 1 jam terbang, helikopter mendarat darurat di daerah Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi pukul 10.30 akibat cuaca buruk. Kapolda dievakuasi melalui jalur udara karena bentang alam lokasi pendaratan darurat helikopter di tengah hutan lebat dengan kontur berbukit dan lembah yang sulit dijangkau. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut dugaan sementara helikopter rombongan Kapolda Jambi mendarat darurat akibat cuaca buruk. Investigasi nanti tetap kita laksanakan, namun informasi awal yang kita dapatkan bahwa helikopter terpaksa melakukan pendaratan darurat karena mengalami gangguan terkait dengan cuaca buruk dan jarak pandang serta kabut. Menurut rencana, Kapolda dan seluruh penumpang helikopter akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis setibanya di Jambi. Suci Anissa Jumadi, Kompas TV, Jambi. Evakuasi Kapolda Jambi melalui jalur udara meski terhalang kabut tebal.
Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dilaporkan mengalami patah tangan, namun ia dan seluruh rombongan dilaporkan selamat menunggu evakuasi. Helikopter yang membawa Kapolda Jambi dan rombongan lepas landas dari kota Jambi pada Minggu 19 Februari 2023 pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. 1 jam terbang, helikopter mendarat darurat di daerah Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi pukul 10:30 waktu Indonesia Barat akibat cuaca buruk. Helikopter membawa 3 kru dan 5 penumpang, yaitu Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono, Direskrimum, Dirpol Airut, Kors Pripim, Ajudan Kapolda, dan 3 kru yakni AKP Ali, AKP Amos, dan Aibda Susilo. Lalu bagaimana perkembangan proses evakuasi dan kondisi kesehatan Kapolda Jambi dan rombongan? Kita akan tanyakan pada Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, usai keterangan berikut ini. Yang menjadi kendala utama proses evakuasi ini adalah cuaca. Karena cuaca ketika sudah angin, kemudian berkabut, bahkan ada petir, maka proses evakuasi dihentikan. Sampai sore hari ini memang proses evakuasi khususnya melalui jalur udara kita hentikan. Karena sangat tergantung pada situasi cuaca. Namun demikian apabila cuaca nanti kembali membaik, batas waktu evakuasi yang kami dapat dari tim yang ada di tim SAR yang ada di Merangin maupun di Kerinci adalah jam 8 malam. Karena dari BMKG bisa memberikan toleransi waktu, ini karena menjaga seluruh keselamatan kru heli, ya, kemudian keselamatan yang... Bagaimana kondisi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono serta kru dan bagaimana proses evakuasi hingga malam ini? Kita tanyakan kepada Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Ramadan. Selamat malam, Mbak. Pak, kalau kami ingin konfirmasi dulu pertama kali. Jadi evakuasi untuk malam ini dihentikan sementara. Kami sampaikan dulu bahwa update terakhir kami mendapat informasi cuaca saat ini di lokasi sangat tidak bersahabat. Artinya cuaca buruk. Tentu evakuasi ini juga memperhatikan keselamatan, termasuk keselamatan para petugas yang akan melakukan evakuasi. Nanti kita akan lihat ya, karena batas maksimal jam 8 malam dan itu mempertimbangkan situasi ya, termasuk cuaca, kabut, jarak pandang. Nah, karena tidak memungkinkan maka saat ini evakuasi sementara dihentikan. Nah, untuk terkait dengan kondisi Bapak Kapolda dan korban yang lain, kita ketahui bahwa pukul 13.30 tadi ada 6 personil yang diturunkan melalui rafling, melalui tali rafling ya, diantaranya adalah 2 tim medis, 2 dokter, 2 Basarnas, dan 2 dari anggota BRIMOB. Kemudian pukul 4 tadi, sekitar 20 orang gabungan dari tim evakuasi darat dan evakuasi udara juga turun. Nah, ini juga salah satunya adalah melakukan pembersihan pohon yang tentu dilakukan untuk mempermudah jalannya proses evakuasi nanti. Karena pohon-pohon tersebut ya akan menghalangi lah ketika dilakukan proses evakuasi ya. Seperti kita lihat di video tadi bahwa masih banyak ranting-ranting maupun cabang-cabang pohon yang tentu ini akan sangat mempengaruhi jalannya evakuasi. Sedangkan evakuasi yang akan dilakukan yang paling efektif adalah evakuasi udara. Di mana evakuasi darat ya untuk menuju lokasi tersebut dia membutuhkan waktu antara 10 sampai 12 jam. Sehingga kalau kita bandingkan jauh sekali efektif untuk menuju lokasi dari kota Jambi kalau melalui evakuasi udara hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Ya, Pak Karopenmas, kalau tadi kan saat konferensi pers disebutkan Kapolda Jambi Pak Rusdi Hartono, Irjen Rusdi Hartono mengalami patah tangan kanan. Setelah diberikan pertolongan pertama, bagaimana progres kondisinya saat ini dan juga awak lainnya?
Tentu harapan kita, alhamdulillah setelah tim dokter ya, yang juga termasuk ahli bedah, selain membawa obat-obatan juga membawa oksigen ya, melakukan perawatan ya. Jadi kita fokus memang adalah penyelamatan, terutama kenapa kita lebih fokus kepada Bapak Kapolda, karena Bapak Kapolda Jambi terlihat mengalami cedera yang lebih daripada teman-teman yang lain ya. Ya kita mohon doanya juga agar kesehatannya lebih baik dan evakuasi dapat berjalan lancar. Ya, tentu doa kita mengiringi agar Pak Kapolda bisa segera pulih, begitu juga dengan kru lainnya. Kalau boleh digambarkan Pak Karo, bagaimana sulitnya medan di sana sampai harus diterjunkan lewat darat maupun juga tadi saat diberikan logistik lewat udara harus dalam waktu-waktu tertentu dan memperhatikan kondisi cuaca ya Pak Karo Penwas? Betul, jadi dalam kondisi normal saja helikopter tidak bisa mendarat ya. Artinya untuk menurunkan tim yang akan melaksanakan evakuasi pada siang tadi, 6 orang pertama yang diturunkan harus menggunakan metode raffling, yaitu turun dengan menggunakan tali satu ya. 6 orang tersebut yaitu 2 dari tim Dokpol, kedokteran kepolisian, 2 dari anggota Brimob yang pertama dan 2 anggota dari SAR, tim SAR. Nah sehingga tim darat yang bergabung tadi dengan tim udara berjumlah kurang lebih 20 orang sekarang sudah berada di lokasi. Dan tentu akan dilakukan pembersihan pohon yang tujuannya adalah untuk mempermudah proses evakuasi nanti. Ya, karena masih terhalang tadi ranting-ranting pepohonan di sekitar lokasi ya Pak Karopenmas? Betul. Betul, dan itu juga cukup membahayakan ya bila pohon-pohon itu tumbang, karena kondisi saat ini rekan-rekan berada di sana, jadi menjaga juga akibat cuaca misalnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau tadi kami melihat tim darat itu membawa perbekalan, apa mereka berjalan kaki ke lokasi tidak bisa membawa banyak peralatan karena kesulitan medan tadi, kondisi alam tadi, Pak Karopenmas? Ya Mbak, benar. Jadi pertama untuk menuju lokasi tersebut adalah tidak sulit sehingga perlengkapan yang dibawa adalah seadanya. Pertama perlengkapan perorangan yang berisi makanan ya, dan tentu perlengkapan obat-obatan ya yang dibawa oleh tim medis. Nah tentu untuk makanan kita belum tahu proses evakuasi ini dapat berlangsung kapan, tentu akan tetap diperhatikan ya. Misalnya besok sampai besok pagi akan dilakukan penambahan bekal ya, khususnya bekal makanan kepada teman-teman yang berada di lokasi. Oke. Kalau saat ini Pak Ramadan fokusnya adalah untuk evakuasi ini atau juga masih sambil diselidiki apa yang jadi penyebab mendarat daruratnya helikopter? Yang fokus adalah kita penyelamatan daripada korban ya. Tentu untuk investigasi pasti akan dilakukan ya. Informasi awal yang telah disampaikan sebelumnya bahwa karena faktor cuaca, faktor pandangan daripada pilot, sehingga dilakukan pendaratan darurat ya. Nah tentu investigasi pasti akan dilakukan, nanti kita tunggu. Pak Ramadan, izin kami memutarkan gambar yang baru diterima, mohon bantu juga dijelaskan. Kami mendapatkan visual terbaru, ini kondisi terkini Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan rombongan di wilayah Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci Jambi. Dari video amatir, rombongan Kapolda Jambi ini dalam kondisi sadar. Lalu juga Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dirawat di dalam tenda oleh dokter yang diturunkan ke lokasi. Beberapa di antaranya ada yang masih berbaring dengan memakai selimut di tengah hutan, sementara yang lainnya juga mendapat perawatan medis. Dan tim SAR juga melakukan berbagai aktivitas di lokasi. Pak Ramadan, kalau sejauh ini 20 orang yang diterjunkan ke lokasi total sudah bisa mengcover sampai
evakuasi bisa dilakukan sepenuhnya? Karena kan yang jadi perhatian juga kru ini dalam kondisi terluka ya, sebagian besar Pak Ramadan, menjaga agar tetap bisa kondisinya stabil sampai evakuasi seperti apa? Boleh tolong gambarkan? Tim yang melakukan tugas evakuasi pasti harus lebih banyak ya. Pertama yang dilakukan ya penyelamatan, artinya tim kedokteran, tim medis melakukan pengobatan, perawatan terhadap para korban. Kemudian diperlukan ya, karena ini tempatnya terbuka, maka selain selimut tentu harus didirikan bivak atau tenda-tenda ya, di mana ada tim dari Brimob, tim dari SAR yang akan mendirikan tenda-tenda. Karena faktor cuaca ini juga akan mempengaruhi kondisi daripada teman-teman di sana ya, sehingga harus didirikan korban. Kemudian yang dilakukan selain itu, tim baik dari Brimob maupun SAR melakukan pembersihan terhadap pohon-pohon yang akan mempermudah nanti proses evakuasi ya. Karena sampai tadi helikopter itu belum bisa untuk turun ya. Untuk menurunkan personil yang melakukan evakuasi masih menggunakan tali rappling ya. Metode rappling, jadi 6 orang yang diturunkan selain dari tim evakuasi darat ya. Jadi belum sampai heli itu bisa didaratkan, sehingga personil yang diturunkan juga akan melakukan pembersihan terhadap pohon-pohon yang tujuannya adalah untuk mempermudah proses evakuasi. Yang saat ini yang tergabung dalam evakuasi siapa saja yang ada di lokasi yang dipastikan akan menemani para korban di sana, Pak Ramadan? Ya, selain tim dari Polda ya, dari Brimob Polda, kemudian dari Polres Kerinci, juga ada teman-teman dari Basarnas, juga dari rekan-rekan dari TNI AU ya. Jadi tim ini bergabung ya menjadi satu untuk melakukan pertolongan, melakukan evakuasi terhadap rekan-rekan yang berada di sana. Oke. Terakhir untuk besok masih melihat cuaca juga ya Pak Ramadan, jikalau misalnya masih berkabut seperti saat ini atau cuaca belum memungkinkan, tapi logistik akan tetap diturunkah besok pagi seperti yang hari ini pukul 6 pagi begitu, di drop ke bawah? Ya betul Mbak. Yang utama adalah keselamatan diutamakan ya. Keselamatan terhadap para korban juga termasuk keselamatan petugas yang melakukan evakuasi. Kita tidak akan memaksakan bila situasi atau cuaca tidak memungkinkan. Maka proses akan dilanjutkan besok pagi. Tentu kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan obat-obatan, kebutuhan makanan pasti akan disiapkan untuk kita turunkan, membantu proses evakuasi, membantu perawatan para korban. Pak Ramadan, terima kasih waktunya untuk Sapa Indonesia Malam. Tentu doa kita semua mengiringi agar proses evakuasi ini berjalan lancar bagi para korban maupun tim penyelamat di sana. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, terima kasih telah berbagi informasi terkini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam Pak. Berikutnya saudara, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin berdasarkan survei Litbang Kompas meningkat untuk periode Januari 2023. Ulasan selengkapnya kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA.
Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Masih di Sapa Indonesia Malam, keberadaan dosen UII Ahmad Rafi Pratama yang sempat dinyatakan hilang terdeteksi di Amerika Serikat. Ahmad Rafi masuk Amerika Serikat melalui Boston pada 13 Februari 2023. Pencarian dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ahmad Rafi Pratama yang sempat dikabarkan hilang menemui titik terang. Rektor UII Yogyakarta, Fatul Wahid menyebut Ahmad Munasir Rafi Pratama terdeteksi di Boston, Amerika Serikat lewat jejak digital. Rafi masuk ke Amerika menggunakan paspor yang sama. Menurut data yang didapatkan oleh otoritas sempat ada pergerakan keluar dari bandara atas nama Rafi dan menggunakan paspor dengan nomor yang sama. Posisinya di Boston tidak kami ketahui secara pasti, sehingga kami perlu waktu untuk melacaknya dan misi kami yang utama adalah membawa Mas Rafi pulang kembali ke Indonesia, sehingga kami berharap kawan-kawan media membantu kami karena saya yakin ada tekanan-tekanan dari pemberitaan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa, sehingga kami berharap pemberitaan itu tidak justru memberikan tekanan tambahan. Untuk mencari keberadaan Ahmad Rafi, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri guna menerbitkan Yellow Notice atau pemberitahuan untuk pencarian orang hilang. Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan RI akan terus siap membantu pihak keluarga dan juga pihak UII untuk bisa mencari keberadaan Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri untuk proses penerbitan Yellow Notice sebagaimana diminta oleh pihak UI. Ahmad Rafi Pratama menjabat sebagai asisten profesor Universitas Islam Indonesia. Ia juga menjabat sebagai sekretaris jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Ahmad Rafi merupakan lulusan sarjana teknik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lalu ia menempuh Magister Teknologi Informasi di Monash University Australia. Dilanjutkan program doktoral bidang teknologi, kebijakan dan inovasi di Stony Brook University, State University of New York, Amerika Serikat. Ahmad Rafi Pratama kerap menjadi pembicara seminar internasional.
Ia juga sempat menjadi pembicara di seminar tahunan Second Annual Forum on Global Trends IE Learning (GTEL) yang digelar 23 hingga 25 Januari 2023 di Riyadh, Arab Saudi. Ahmad Raffi Pratama dikabarkan menghilang usai mengikuti aktivitas mobilitas global di University of Southeastern Norway, Norwegia. 12 Februari 2023, Ahmad meninggalkan Oslo, Norwegia untuk pulang ke Indonesia melalui Istanbul, Turki. Beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke Istanbul, Raffi mengirim pesan kepada istrinya, menunggu boarding. Namun sejak saat itu keberadaan Raffi tidak terdeteksi lagi. Pada 13 Februari 2023, keberadaan Raffi terdeteksi masuk ke Amerika Serikat melalui Bandara Boston berdasarkan temuan dari United States Customs and Border Protection. Pekan lalu, pihak keluarga dosen UII telah melaporkan hilangnya Ahmad Raffi ke pihak kepolisian. Seharusnya Raffi dijadwalkan tiba di Indonesia pada Kamis 16 Februari 2023. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan berikutnya, Bupati Memberamo Tengah nonaktif Riki Hampagawak akhirnya ditangkap KPK. Riki sebelumnya masuk daftar pencarian orang atau DPO selama 7 bulan atas kasus penyuapan. Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut saat ini tersangka Riki Hampagawak masih dalam pemeriksaan. Sebelumnya, Pagawak tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 1 siang. Riki ditangkap di Jayapura setelah sempat kabur ke Papua Nugini. Riki Ham merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Memberamo Tengah. Riki juga tersandung kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK. Dan perkembangan setelahnya tentu kami nanti akan informasikan lebih lanjut, termasuk mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, di mana sebelumnya kami telah mengumumkan tersangka RHP ini ditetapkan dengan 3 pasal, yaitu suap, gratifikasi, dan juga tindak pidana pencucian uang. Bupati Memberamo Tengah, Riki Hampagawak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap 24,5 miliar rupiah, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang proyek infrastruktur di Pemkab Memberamo Tengah pada tahun 2013 hingga 2019 lalu. KPK juga menyita 5 mobil dan aset tanah milik Riki Hampagawak. Kita ke informasi lain, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf meningkat menjadi 69,3%. Angka itu meningkat 7,2% dibandingkan pada survei yang dilakukan Oktober 2022 lalu. Survei Litbang Kompas menunjukkan tren positif tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, yakni 69,3% pada Januari 2023. Kenaikan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi Ma'ruf naik 7,2 poin dari tingkat kepuasan secara umum pada Oktober 2022. Saat itu, kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf berada di angka 62,1%. Tingkat kepuasan ini turun dari Januari dan Juni di tahun 2022 yang masing-masing 73,9 dan 67,1%. 4 bidang kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf menjadi sorotan dalam survei oleh Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Dalam bidang politik dan keamanan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf 79,2% menyatakan puas, sementara 20,6% menyatakan tidak puas. Setelah mendapat rapor merah, kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum mendapat kenaikan apresiasi. 55,1% responden menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf di bidang hukum. Capaian ini didorong oleh tingginya apresiasi publik dalam penuntasan kasus hukum. Survei digelar Litbang Kompas bersamaan dengan penanganan kasus mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Kasus Sambo memengaruhi persepsi publik soal penegakan hukum. Meski tren kepuasan publik positif, kinerja penegakan hukum masih menyisakan tantangan. Indikator dalam bidang penegakan hukum yang mendapat sorotan adalah dalam hal penanganan jual beli kasus. Tingkat kepuasan masyarakat sempat turun di bulan Oktober 2022, tetapi kembali naik menjadi 37,9% di bulan Januari 2022. Tantangan lain adalah pemberantasan KKN. Meski sempat turun pada Oktober 2022, tetapi mengalami kenaikan pada Januari 2023 sebesar 48%. Sementara itu, tingkat kepuasan publik sebesar 53,5% lebih rendah dibandingkan dengan kepuasan publik akan kinerja pemerintahan di bidang Polhukam. Sementara yang tidak puas mencapai 46,5%.
Satu hal yang menjadi sorotan diantaranya adalah kepuasan dalam pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa. Dalam sektor ini, hanya 38,2% yang menyatakan puas, sementara 55,7% lainnya menyatakan tidak puas. Hal lainnya adalah penyediaan lapangan kerja, hanya 42,6% yang menyatakan puas, sementara 51,3% lainnya menyatakan tidak puas. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah dari masyarakat saat ini cukup baik. Itu menunjukkan bahwa apresiasi publik terhadap capaian pemerintah, terutama yang dipimpin oleh Presiden dalam berbagai hal, menghadapi pandemi, kemudian juga ketika menghadapi tekanan pada masa-masa sulit, menghadapi resesi, kita masih bisa tumbuh 5,32. Ini menunjukkan bahwa performa dan kinerja pemerintah di tahun 2022 cukup baik, dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini juga menjadi lebih baik. Menurut Pramono Anung, apresiasi publik terhadap pemerintah menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV. Litbang Kompas menyebut bidang politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial menyumbang hasil yang signifikan dalam kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Apa yang menjadi indikator terbesar dalam positifnya apresiasi publik dalam bentuk kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias. Bergabung juga tenaga ahli utama KSP Johannes Joko. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Priska, selamat malam Mas Toto, sehat selalu. Selamat malam Mas Joko. Selamat malam Mas Toto, Mas Joko. Saya ke Mas Toto dulu. Jadi indikatornya lebih rincinya apa saja yang menyumbang persepsi baik publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang bahkan meningkat dibandingkan Oktober 2022? Ya, untuk survei yang terbaru kami ini memang kita melihat ada sebuah titik balik dari kondisi penilaian pada triwulan yang lalu, bulan Oktober, di mana angkanya relatif rendah. Ada lembah di sana kalau kita lihat grafiknya, lalu sekarang mengalami recovery. Nah, recovery ini juga pernah kita alami sebelumnya ya, kira-kira setahun sebelum penilaian ini ketika kita recover dari situasi pandemi. Jadi ini adalah recovery kedua kalau kita lihat dari tren grafis seluruh periode pemerintahan kedua Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, di mana triwulan lalu itu begitu rendah, dan pada survei yang terbaru di Januari ini kita mengalami situasi yang lebih baik. Tampaknya seluruh indikator, jadi dari 4 bidang itu ada 20 indikator, itu semuanya tidak ada yang negatif. Jadi biasanya di waktu-waktu sebelumnya itu selalu ada yang negatif, sekarang semuanya minimal sama, tapi lebih banyak juga yang positif. Jadi itu salah satu temuan dasar dari survei yang terbaru bahwa sekarang ini kita mengalami sebuah titik balik dalam bidang politik hukum, dalam bidang politik keamanan, dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang kesejahteraan sosial. Nah, kalau dari 4 bidang itu kira-kira yang paling baik yang mana? Seperti yang akan kita lihat nanti, yang paling baik kesejahteraan sosial. Biasanya kesejahteraan sosial dan politik itu menjadi tekanan dari pijakan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan pada periode survei kali ini itu terbukti lagi bahwa indikator-indikator dari KESOS terutama itu menjadi yang paling tinggi. Demikian Mbak Rizka. Ya, tapi kalau kita bicara ini diapresiasi tadi beberapa catatannya, tapi masih ada PR juga ya di bidang perekonomian dan penegakan hukum. Mas Joko lihatnya gimana? Ya, terima kasih Mbak Priska. Pertama-tama tentu kami memberikan apresiasi kepada teman-teman dari berbagai lembaga survei dan juga secara khusus kepada teman-teman dari Litbang Kompas, karena apapun hasil dari survei yang selalu disampaikan oleh teman-teman itu menjadi bahan masukan, bahan kritik, dan tentunya evaluasi bagi kami di pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, khususnya kami juga yang bergerak dengan tim kantor staf
Presiden begitu Mbak. Ya. Yang kedua tentu kami ingin sampaikan bahwa hasil ini semua tidak lepas sebenarnya dari cara kerja dan pola kerja yang selama ini dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Beliau selalu membuka segala kanal masukan, kritik dari masyarakat terkait ketidakpuasan, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, dan cara kerja beliau yang sangat-sangat detail dan instruksional terhadap penyelesaian segala masalah-masalah tersebut. Dan pola kerja itulah sebenarnya yang saat ini juga dirasakan oleh kami di tim kantor staf presiden, karena Bapak Kepala Staf Presidenan Pak Muldoko itu selalu memberikan pengarahan dan wanti-wanti kepada kami. Di sisa masa periode kepengurusan Bapak Presiden ini, tim KSP itu harus melakukan kerja-kerja yang 2 kali lipat lebih cepat begitu Mbak, baik secara frekuensi maupun kuantitas untuk mengawal program strategis nasional maupun mengawal isu-isu strategis nasional. Dan yang terakhir tentu terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan kepercayaan, dukungan dan apresiasi terhadap pola-pola kerja pemerintahan Presiden Jokowi. Tentu dari hasil survei ini kita melihat masih banyak sekali capaian-capaian ini patut kita syukuri, tetapi tentu ini tidak membuat kami menjadi jumawa, tetapi ini menjadi menjadi bahan evaluasi karena masih ada PR Mbak, sejumlah PR yang memang harus dibereskan dari berbagai bidang-bidang tersebut. Demikian Mbak. Nah, kalau misalnya di sektor penegakan hukum, Mas Toto mungkin bisa jabarkan, masih ada indikator yang kepuasannya di bawah 50%. Kalau dari survei ini apa yang jadi sebab? Baik dari misalnya pemberantasan korupsi, menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga. Iya, untuk bidang penegakan hukum memang problemnya berbeda. Jadi bidang penegakan hukum ini memang mungkin tidak semudah bidang yang lain dalam tanda petik ya. Jadi misalnya bidang kesos misalnya bisa diatasi dengan secara cepat dengan bansos misalnya. Tapi bidang penegakan hukum ini sebuah bidang yang langsung masuk ke dalam sistem yang dialami oleh masyarakat itu sendiri, dalam arti di sana ada aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum kita itu kalau kita bedakan antara bagaimana dia berproses dan bagaimana dia menghasilkan sebuah produk hukum, fungsi hukum, di sana berbeda. Jadi taruhlah misalnya dalam konteks kedekatan masyarakat dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya polisi. Misalnya bagaimana sikap masyarakat terhadap polisi, itu dia punya catatan yang lebih panjang daripada sekedar rekaman 3 bulan. Tapi kalau Mas kita Toto, mau lihat juga, kita tahan dulu di situ soal tadi catatan tadi, kita akan bedah lebih dalam lagi, tapi kita harus simak dulu terlebih dahulu azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan dialog sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam masih membahas hasil survei Litbang Kompas terkait kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Masih bersama peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryanintias dan juga tenaga ahli utama KSP Johannes Joko. Silakan disambung lagi Mas Toto tadi soal ada indikator yang masih jadi catatan misalnya di bawah 50% untuk penegakan hukum. Ini salah satu bidang yang relatif paling rendah selain ekonomi ya. Ya. Rendahnya beda-beda. Tapi kalau penegakan hukum yang bisa kita analisis adalah dari penegakan hukum itu dari 5 indikator yang kita pakai, penuntasan kasus-kasus, kemudian jual beli kasus, kemudian pelanggaran HAM, kemudian perlakuan yang sama terhadap masyarakat di depan hukum dan memberantas KKN. Itu sebetulnya semuanya tidak jauh dari baseline 50% tingkat kepuasannya. Bahkan yang memberantas suap dan jual beli kasus itu tingkat kepuasannya hanya 38%. Artinya apa? Jadi meskipun secara keseluruhan dari keempat bidang itu kita mengalami sebuah kenaikan tingkat kepuasan yang signifikan. Signifikan itu kan artinya di atas margin error, bahkan kalau bisa 2 kali margin error itu mantap ya. Nah, meskipun signifikan kenaikan secara umum, tapi kalau kita lihat pada bidang hukum, ternyata kenaikannya itu masih berada di rentang baseline angka 50. Kalau sekolah masih merah itu angka 5. Jadi yang sudah di atas 50 itu hanya menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran HAM itu pun hanya 51%. Dia naik 5% dari triwulan lalu dan juga hanya penuntasan kasus kriminalitas, perampokan, pembunuhan, perjudian, dan seterusnya. Itu 55%. Ini tidak naik dari triwulan yang lalu. Jadi dari 5 indikator bidang hukum, hanya 2 ya sebetulnya yang dia mepet, masih mepet-mepet dari baseline, belum aman. Ini beda sekali dengan misalnya kita lihat penilaian di bidang kesos. Itu sudah 77%, bahkan sampai 80% untuk kepuasan bidang penanganan kesehatan. Itu jauh sekali. Jadi itu yang masih menjadi PR bagi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Nah, PR ini kan krusial sekali, apalagi bicara penegakan hukum. Agar tidak merah rapornya gimana nih kalau dari pemerintah, Mas Joko, dari triwulan ke triwulan evaluasinya, dan apa yang harus dilakukan? Iya, Mbak Priska, pertama-tama tentu kami ingin menyampaikan terima kasih bahwa hasil yang disampaikan Litbang Kompas ini menjadi satu momentum ya Mbak, penegakan hukum di mana persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan itu menjadi dari awalnya terus turun, itu menjadi naik begitu Mbak. Dan terima kasih juga kepada teman-teman media yang selama ini secara konsisten dan terus-menerus itu melakukan pengawalan terhadap proses-proses penegakan hukum dalam berbagai kasus begitu Mbak. Setidaknya dalam catatan kami ada 2 kasus, ada 3 kasus Mbak yang cukup menyita perhatian publik, yaitu kasus Pak Ferdi Sambo, kemudian kasusnya Kapolda Sumatera Barat dan juga kasus dari tragedi Kanjuruhan. Memang dalam penegakan hukum ini kalau dalam yang disampaikan teman-teman Kompas itu cukup rendah adalah terkait dengan pemberantasan suap, jual beli kasus hukum dan memberantas KKN. Terkait hal ini pemerintah terutama untuk permasalahan pemberantasan korupsi Mbak, pemerintah hari ini meminta dukungan dari masyarakat khususnya untuk mendorong rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal dan rancangan undang-undang penyitaan aset Mbak. Karena ini nantinya bisa perampasan aset karena ini nanti diharapkan bisa menjadi dasar begitu Mbak untuk bagaimana proses pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan lebih sistematis. Walaupun kita menyadari benar Mbak, ada PR misalnya terkait dengan tragedi Kanjuruhan, penyelesaiannya itu memang perlu untuk terus kita
kawal. Begitu Mbak. Oke, baik. Semoga ini jadi benchmark dan juga terus dievaluasi apalagi di akhir masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf agar tadi PR-nya bisa dituntaskan dengan baik. Dari hasil survei Litbang Kompas ini salah satu tolok ukurnya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Mas Toto Suryaning Tias, peneliti senior Litbang Kompas. Terima kasih Mas Yohanes Joko, tenaga ahli utama KSP telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mbak Priska. Terima kasih. Dapat titik terang. Keberadaan Ahmad Rafi Pratama terdeteksi di Boston, Amerika Serikat. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi bersama rekan saya Nurul Puspa. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Flu reda, lega rasanya. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air, menelisik butir demi butir fakta, tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil, mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan. Ikuti saya, saudara. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Diduga korsleting, sebuah minibus terbakar di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Api membakar habis sebuah minibus yang ditumpangi 3 orang. Sebelumnya mobil sempat mengeluarkan asap dari dashboard mobil. Kebakaran melanda sebuah toko dan gudang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
api membakar toko grosir, perlengkapan rumah tangga, dan gudang penyimpanan. 39 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah 7 bulan jadi buronan KPK, Bupati nonaktif Membramo Tengah Riki Hampagawak ditangkap dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Tiba di KPK, tersangka Riki Hampagawak langsung menuju lantai 2 untuk pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik. Sebelumnya Riki sempat kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang sejak Juli 2022 lalu. Bupati nonaktif Riki Hampagawak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap 24,5 miliar rupiah, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Keberadaan dosen UII Ahmad Rafi Pratama yang sempat dinyatakan hilang terdeteksi di Amerika Serikat. Ahmad Rafi masuk Amerika Serikat melalui Boston pada 13 Februari 2023. Nah, kita punya 2 unit di sini. Untuk yang sisi pencarian dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ahmad Rafi Pratama, yang sempat dikabarkan hilang, menemui titik terang. Rektor UII Yogyakarta, Fatul Wahid, menyebut Ahmad Munasir Rafi Pratama terdeteksi di Boston, Amerika Serikat lewat jejak digital. Rafi masuk ke Amerika menggunakan paspor yang sama. Dan menurut data yang didapatkan oleh otoritas sempat ada pergerakan keluar dari bandara atas nama Rafi dan menggunakan paspor dengan nomor yang sama. Posisinya di Boston tidak kami ketahui secara pasti, sehingga kami perlu waktu untuk melacaknya, dan misi kami yang utama adalah membawa Mas Rafi pulang kembali ke Indonesia, sehingga kami berharap kawan-kawan media membantu kami, karena saya yakin ada tekanan-tekanan dari pemberitaan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa, sehingga kami berharap pemberitaan itu tidak justru memberikan tekanan tambahan. Untuk mencari keberadaan Ahmad Rafi, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri guna menerbitkan Yellow Notice atau pemberitahuan untuk pencarian orang hilang. Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan RI akan terus siap membantu pihak keluarga dan juga pihak UII untuk bisa mencari keberadaan. Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri untuk proses penerbitan Yellow Notice sebagaimana diminta oleh pihak UI. Ahmad Rafi Pratama menjabat sebagai asisten profesor Universitas Islam Indonesia. Ia juga menjabat sebagai sekretaris jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Ahmad Rafi merupakan lulusan sarjana teknik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lalu ia menempuh Magister Teknologi Informasi di Monash University Australia. Dilanjutkan program doktoral bidang teknologi, kebijakan dan inovasi di Stony Brook University, State University of New York, Amerika Serikat. Ahmad Rafi Pratama kerap menjadi pembicara seminar internasional. Ia juga sempat menjadi pembicara di seminar tahunan Second Annual Forum on Global Trends IE Learning, GTEL, yang digelar 23 hingga 25 Januari 2023 di Riyadh, Arab Saudi. Ahmad Rafi Pratama dikabarkan menghilang usai mengikuti aktivitas mobilitas global di University of Southeastern Norway, Norwegia. 12 Februari 2023, Ahmad meninggalkan Oslo, Norwegia untuk pulang ke Indonesia melalui Istanbul, Turki. Beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke Istanbul, Rafi mengirim pesan kepada istrinya, menunggu boarding. Namun sejak saat itu keberadaan Rafi tidak terdeteksi lagi. Pada 13 Februari 2023, keberadaan Rafi terdeteksi masuk ke Amerika Serikat melalui Bandara Boston, berdasarkan temuan dari United States Customs and Border Protection. Pekan lalu, pihak keluarga dosen UII telah melaporkan hilangnya Ahmad Rafi ke pihak kepolisian.
Seharusnya Raffi dijadwalkan tiba di Indonesia pada Kamis 16 Februari 2023. Tim Liputan Kompas TV. Polri menyebut dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Munasir Raffi Pratama bukan hilang, melainkan sengaja mengubah rute. Sebelumnya Raffi dikabarkan menghilang seusai kunjungan dari Oslo, Norwegia. Apa saja yang sudah ditemukan polisi hingga saat ini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga. Dian, selamat malam. Apakah sudah ada lokasi pasti di mana sebenarnya keberadaan dari dosen UII itu? Ya, Nilu, sampai dengan saat ini itu yang juga masih menjadi pertanyaan bersama. Karena meskipun tadi pihak kepolisian menyampaikan bahwa telah menemukan jejak dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Raffi Pratama berada di Amerika Serikat, namun sampai dengan saat ini keberadaan sang dosen memang belum diketahui lokasi pastinya ada di mana. Karena sampai dengan saat ini juga Ahmad Raffi Pratama belum bisa dihubungi oleh pihak manapun. Yang jelas tadi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa temuan terbaru sudah dipastikan bahwa Ahmad Raffi Pratama ini statusnya bukan orang hilang, melainkan yang terjadi adalah ketika hendak pulang ke Indonesia pada 12 Februari yang lalu, melalui jejak digital ini dipastikan Ahmad Raffi Pratama memasuki negara Amerika Serikat melalui Bandara Boston, Amerika Serikat. Nah, belum diketahui apa yang menjadi motivasi dan tujuan dari Ahmad Raffi Pratama melakukan perjalanan atau mengubah rute penerbangannya ke Boston, Amerika Serikat, karena memang kunjungan ke Amerika Serikat ini tidak ada dalam rencana yang diketahui baik oleh keluarga maupun oleh pihak universitas. Sekali lagi, meskipun sebelumnya sempat dikeluarkan yellow notice atau pencarian orang hilang di taraf internasional, tetapi tadi kepolisian memastikan bahwa posisi dari Ahmad Raffi Pratama ini bukan orang hilang, melainkan hanya merubah rute penerbangan ke Amerika Serikat yang sebelumnya tidak direncanakan. Nah, kita masih tunggu nanti informasi selanjutnya, karena tentu saja pihak kepolisian juga masih terus berkomunikasi dengan polisi internasional terkait dengan keberadaan dari Ahmad Raffi Pratama. Tentunya yang juga harus dipastikan apakah betul saat ini Ahmad Raffi Pratama ini masih berada di Amerika Serikat atau mungkin sudah berpindah ke titik yang lain. Itu yang juga tentu masih dikomunikasikan oleh pihak kepolisian Indonesia. Nilo. Tadi dia terdeteksi untuk masuk di Amerika melalui Boston. Apakah kemudian polisi Polri ini sudah menjalin kontak juga dengan kepolisian Boston, Dian? Ya, komunikasi ini terus dilakukan tentu saja oleh divisi Hub Interpolri kita, Niluh. Tapi hasil komunikasinya seperti apa ini yang masih kita tunggu bersama. Karena tadi juga ini saya konfirmasi ke pihak Humas Polri yang bersangkutan menyampaikan bahwa juga masih menunggu informasi dari pihak Hub Interpolri. Apa hasil komunikasinya? Apakah betul kepolisian Boston juga sudah menemukan titik keberadaan Ahmad Raffi Pratama atau belum? Sama-sama kita tunggu, tapi yang jelas dari pihak kepolisian menyatakan berdasarkan jejak digital yang ditemukan, status dari Ahmad Raffi Pratama ini bukan orang hilang, tetapi memang secara personal mengubah rute penerbangannya, dan ini yang memang kita masih tunggu bersama apa tujuannya terkait dengan mengubah rute penerbangan secara pribadi. Nilu. Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Kami akan kembali, saudara, usai jeda dengan informasi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir organisasi relawan Jokomania atau Joman yang pindah haluan. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Coklat Softener Twilight dengan romantis parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru
baru Softless Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Softless Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc. Bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, dang ding dong, dang ding dong. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokomania atau Joman, yang pindah haluan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden 2024. Sebelumnya, relawan Joman membatalkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Hasto mengibaratkan keputusan Joman mendukung Prabowo seperti filosofi suku Jawa, pagi kedelai dan sore tempe alias berubah-ubah. Menurut Hasto, hanya partai yang kokoh yang digerakkan oleh ideologi sejarah dan masa depan. Sementara hanya ada beberapa relawan yang digerakkan pragmatisme politik. Ya, kalau di Jawa itu ada pagi tempe, sore pagi kedelai, sore tempe. Ya, itu biasa berubah-ubah. Hanya partai yang kokoh. Karena partai kan digerakkan oleh ideologi, oleh platform, oleh sejarah dan oleh masa depan. Ada beberapa relawan, tidak semua, itu yang digerakkan oleh pragmatisme politik, pagi kedelai, sore tempe. Sebelumnya, saudara, pada pekan lalu Prabowo Subianto menerima kunjungan relawan Jokowi Mania atau Joman yang kemudian berubah nama menjadi Prabowo Mania 08 di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan relawan berdiskusi soal gagasan dan dukungan yang diberikan oleh relawan Prabowo Mania kepada Prabowo di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu mengaku merasa terhormat mendapatkan dukungan dari relawan tersebut. Isu Sandiaga Uno bakal merapat ke P3 belum sirna. Sandi menegaskan sebagai kader Partai Gerindra dirinya masih tetap tegak lurus pada partainya. Terkait langkahnya di pemilu 2024, Sandiaga menegaskan dirinya tetap akan patuh pada arah partai dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sandi juga menyebut Prabowo mengajarkan untuk terus menjaga silaturahmi dengan siapapun untuk membangun bangsa saat ditemui di Pesta Rakyat peringatan HUT ke-15 Gerindra di Kota Serang, Banten kemarin. Saya di partai ini pimpinan-pimpinan kita yang di sini mereka yang lebih berwenang. Saya
kerja saja. Pak Prabowo menugaskan untuk menjaga silaturahim. Pak Prabowo itu seorang negarawan, bahwa semua dianggap teman untuk membangun Indonesia bersama. Kalau sebagai kader saya patuh, tegak lurus, dan seandainya ada arahan lain, pimpinan yang akan menentukan. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Hakim Ketua menegur tim penasihat hukum mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dalam sidang kasus narkoba. Hakim pun memberikan peringatan terakhir kepada tim penasihat hukum Teddy dan akan mengusir keluar sidang jika kembali membuat gaduh. Dalam kasus narkoba Teddy Minahasa, 2 orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Barat hari ini. Saat jaksa bertanya kepada saksi terkait transaksi narkoba, salah satu pengacara Teddy mengaku keberatan kepada majelis hakim. Kemudian Hakim Ketua John Saragih menegur keras tim pengacara Teddy karena masih giliran jaksa yang bertanya kepada saksi. Hakim pun meminta semua pihak menghormati jalannya sidang atau akan dikeluarkan dari pengadilan. Tidak ada disampaikan ini barangnya dari Sumatera, dari Bukit Tinggi. Jadi kalau keberatan yang mulia, sebentar lah. Ini masih giliran penuntut umum. Sama dengan yang mulia. Ya, arah yang dituju dari penuntut. Dengar dulu gilirannya. Ya, paham. Tunggu giliran. Kalau ada keberatan, seluas-luasnya kita akan beri. Ya. Sebentar dulu. Kita semua bertanggung jawab terhadap hukum, paham? Terhadap manusia kita ini semua, terhadap yang kuasa, itu yang tertulis. Penasihat hukum Teddy Minahasa Hotman Paris Hutapea mengungkapkan keheranannya karena persidangan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadiri jaksa yang menjadi penuntut umum dalam sidang Verdi Sambo. Pada majelis hakim, Hotman meminta identitas para jaksa. Ketua majelis hakim John Sarman Saragih menyatakan pergantian personil jaksa penuntut umum sah dan merupakan kewenangan Kejaksaan Agung. Memang ada terjadi penggantian tim. Karena di luaran kita dengar terjadi penggantian kejaksaan, diturunkan jaksa-jaksa dari Kejaksaan Agung, mungkin terlalu berat melawan pengacara, saya nggak tahu. Tapi mohon majelis kami berhak tahu, hanya pengen tahu aja surat tugasnya apakah benar itu. Sebagian saya lihat ini dari jaksa dari Sambo, kasus Sambo. Kami hanya pengen tahu aja Pak. Baik. Timnya ini dari mana? Kejaksaan Agung ini semua diterjunkan. Inilah yang hadir mereka di sini. Sah kehadirannya. Ya, kalau tadi alasan lain itu disimpan dulu, ya. Enggak. Emang benar kita tahu itu, nggak usah dibacakan pasalnya, kita juga tahu itu. Cuma kita pengen tahu aja nama-namanya, kita berhak tahu dong ini jaksa yang mana ini gitu loh. Walaupun sebagian kita tahu antara lain jaksanya perkara Sambo. Saya udah akui tadi. Apa salahnya sih disebutkan ini dari Kejaksaan Tinggi, ini dari Kejaksaan Agung? Kami kan berhak tahu majelis. Baik, oke, silakan. Kami rasa pertanyaan penasihat hukum tidak relevan yang mulia. Kami semua adalah penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau demikian, apakah bisa diberikan nama-namanya kepada kami? Hakim Saudara bertanya pada saksi Aibtu Janto Situmorang yang dihadirkan dalam sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa soal dirinya yang menerima perintah mengantarkan sabu oleh mantan Kapolsek Kalibaru, Jakarta Utara yang juga anak buah Teddy Minahasa, Kompol Kasranto. Janto menyatakan oleh Kasranto dirinya sempat disuruh mencari pembeli sabu dengan kode cari lawan. Saat lawan atau pembeli yang dimaksud sudah ada, Janto mengaku langsung menghubungi Kasranto. Perangan sabu itu di awal bulan 8 yang mulia. Di awal bulan 8. Sudah lewat. Di awal bulan 8 tahun 2022. Lewat telepon juga, WhatsApp. Ya, dia nyuruh saya datang ke kantor. Sudah di kantor. Di kantor yang mulia. Iya, tanggal 8 ya. Waktu itu sabunya atau itu masih sudah ada nggak di situ? Belum ada, belum kelihatan yang mulia. Belum ada. Belum saya lihat yang mulia. Apa dikatakan akan ada? Jadi bukan ada, tolong cari lawan begitu aja yang mulia. Oh, baru cari lawan. Baru suruh cari lawan. Iya, gitu. Cari pembeli lah maksudnya kan pengertiannya. Cari pembeli. Gitu. Tapi barang belum dibicarakan. Belum saya lihat sama sekali. Ledakan di tempat peracikan petasan tewaskan 4 orang dan rusak 25 rumah. Informasinya akan hadir lebih lengkap usai jeda.
Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan auto active power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Soclean Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Soclean Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Soclean Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Saudara Presiden Joko Widodo berpesan kepada pengurus baru PSSI untuk membuat rancangan persepak bolaan Indonesia dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Pemerintah juga akan berkolaborasi dengan PSSI untuk membangun pusat pelatihan timnas. Saat bertemu dengan Presiden, Ketua PSSI terpilih Erick Thohir menyebut pemerintah akan mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Di antaranya, pemerintah akan mendukung PSSI soal perizinan pertandingan sepak bola, khususnya 3 bulan sebelum kompetisi dimulai. Pemerintah juga akan merumuskan instruksi Presiden terkait dengan kompetisi sepak bola di tingkat pelajar. Diskusi Bapak Presiden langsung dengan Presiden Gianni Infantino ketika ada di G20, salah satunya Indonesia diharapkan bisa menjadi tuan rumah kejuaraan dunia tahun 2040. Artinya apa? Tentu kita harus punya blueprint menuju 2040. Apakah itu di program? Apakah itu di infrastruktur? Apakah itu juga tentu mendorong daripada percepatan tim nasional kita ataupun tentu pembinaan secara menyeluruh. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali merespons isu mundur dari posisi Menpora. Amali mengaku sudah melapor kepada Presiden dan Presiden mengizinkan politisi Golkar itu untuk berkonsentrasi dan fokus mengurus sepak bola. Namun, Amali belum memberikan pernyataan tegas terkait pengunduran dirinya dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Tadi saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang
saya terpilih sebagai salah satu wakil ketua PSSI dan beliau menyerahkan kepada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih, dan saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau, dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Erick juga membentuk komite ad hoc infrastruktur untuk membangun pusat latihan timnas. Selama ini, saudara, PSSI menyewa lapangan untuk latihan timnas. Erick Thohir menargetkan pusat latihan ini selesai tahun depan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pentingnya membangun pusat latihan timnas. Pembangunan infrastrukturnya harus memang ada. Kita kan sampai sekarang nggak punya base camp yang memiliki. Saya waktu omong-omong dengan Mbak Sintayong, butuh 5 lapangan dalam satu lokasi. Ada penginapan, ada kolam renangnya untuk olahraga pemain-pemainnya. Terakhir, Erick Thohir menghidupkan kembali Badan Tim Nasional untuk meningkatkan kualitas dan menentukan target tim Garuda. Erick akan segera menyerahkan cetak biru timnas pada Presiden Jokowi ketika tahun 2040 timnas Indonesia ditargetkan tampil di Piala Dunia. Presiden Jokowi sempat menyinggung PSSI harus menetapkan target yang jelas dalam membenahi timnas. Yang paling penting ada sebuah perubahan, ada sebuah reformasi total, ada sebuah transformasi. Sudah ada peta jalannya belum? Ada targetnya belum? Untuk mencapai target itu apa yang dilakukan? Semuanya harus terencana secara detail. Kalau mau sepak bola kita maju. Informasi lain, saudara, sebuah ledakan besar terjadi di Blitar, Jawa Timur. 25 rumah rusak berat dan 4 orang jadi korban meninggal akibat ledakan yang diduga menjadi pabrik petasan. Polisi menyebut bahwa 4 korban ledakan di Blitar merupakan peracik dan penjual petasan. Keempatnya merupakan satu keluarga. Saat ini seluruh korban meninggal telah dievakuasi ke Rumah Sakit Mardi Waluyo, Kota Blitar untuk menjalani identifikasi. Sementara itu untuk korban luka sebanyak 8 orang warga sekitar dan tengah menjalani perawatan di Puskesmas Ponggok, Kabupaten Blitar. Dari hasil sementara olah TKP, polisi menduga bahwa korban menyimpan bahan petasan dalam jumlah besar. Menurut rencana, petasan ini akan dijual saat bulan puasa. Saudara, inilah lokasi ledakan tempat peracikan petasan di Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar. Satu rumah yang menjadi lokasi penyimpanan dan peracikan petasan rata dengan tanah. Dari visual udara milik BNPB terlihat sedikitnya 25 rumah warga rusak berat akibat ledakan yang terjadi pada Minggu malam. Kaca-kaca pecah, dinding rumah warga hancur, dan beberapa atap rumah ibadah ikut rusak dan copot akibat ledakan. Polisi menemukan bubuk mesiu yang diduga disimpan oleh pelaku di dalam 3 buah panci. Sementara itu, untuk penyebab ledakan, saudara, diduga dari api rokok pelaku yang kini juga menjadi korban ledakan. Hancur semua ya, tapi tadi teridentifikasi panci, kemungkinan di situ tempat menyimpan itu tadi bubuknya itu tadi black powder itu. Kemudian untuk ledakannya sendiri, informasi dari saksi itu 3 kali, jadi ledakan pertama itu yang besar, kemudian kecil-kecil 2 kali. Kalau dilihat dari panci itu mungkin kan isinya 3-5 kilo, tapi nggak tahu nih panci penuh atau sedikit. Nah, tapi kemungkinan sekitar 10-an.
Tak hanya 4 korban meninggal, ledakan yang terjadi pada Minggu malam ini juga melukai 13 orang warga sekitar. 1 diantaranya adalah bayi berusia 4 bulan yang mengalami gegar otak. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga mendirikan posko kesehatan bagi warga sekitar TKP. Posko ini dapat dimanfaatkan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup udara yang terkontaminasi dengan bubuk mesiu. Tim medis Dinkes Kabupaten Blitar juga memberikan obat bagi korban yang mengalami luka ringan. Sementara itu, Saudara, Kepolisian Polda Jawa Timur ikut mengerahkan tim Lab4 untuk melakukan penyelidikan di TKP ledakan petasan di Blitar. Polisi juga menyelidiki penyuplai bahan mesiu yang dijadikan bahan pembuat petasan. Kita masih lakukan pendalaman terhadap peristiwa yang semalam ya, dan pastikan lagi nanti korbannya, kemudian pelakunya, termasuk sumber-sumber bahan-bahan yang digunakan begitu ya. Mengirim tim Lab4, Pak? Ya, tim Lab4 sudah datang begitu ya. Untuk penindakan tegas penjual lainnya, Pak? Ya, kita akan lakukan itu, apalagi menjelang nanti di bulan puasa dan Lebaran nanti ya. Oke, siap. Terima kasih. Rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono mendapatkan pertolongan medis di lokasi pendaratan helikopter. Rombongan masih terus menunggu proses evakuasi yang rencananya dilakukan lewat jalur udara. Informasinya akan hadir usai jeda. Tuntutan pidana 1 tahun dan 6 bulan. Sudah ketemu dengan Richard? Sudah. Apa yang disampaikannya? Vonis majelis hakim di luar prediksi dia. Setelah vonis 1,5 tahun, harapan yang sebelumnya ada rencana pernikahan, memantapkan hati untuk mewujudkan pernikahan itu. Nilu, Senin 20 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update, saya Distila Rasati. Saudara sukarelawan sahabat Ganjar terus memberikan kegiatan yang mengabdi kepada masyarakat. Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sukarelawan sahabat Ganjar menggelar acara senam bugar dan pelatihan kreasi membuat buket bunga untuk warga. Dengan mengambil tajuk Senggar Senam Bugar Ganjar Pranowo, sukarelawan mengajak masyarakat untuk menggelorakan Indonesia sehat sekaligus menyerukan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPC Kabupaten Majalengka Wojurho menyampaikan bahwa para warga di Kabupaten Majalengka sangat antusias mengikuti kegiatan yang diberikan oleh sukarelawan. Selain mengadakan senam bugar, sukarelawan sahabat Ganjar juga memberikan workshop kreasi membuat buket bunga untuk warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Warga yang mengikuti kegiatan tersebut mengaku senang mendapatkan pelatihan yang bermanfaat dari sukarelawan. Sukarelawan sahabat Ganjar akan terus mengadakan kegiatan yang mengabdi untuk masyarakat, serta sebagai salah satu upaya mengenalkan Ganjar Pranowo. Alhamdulillah, pada hari ini melaksanakan kegiatan dari sahabat Ganjar yang kelima, yang berlokasi di Desa Garaswastu, yang mencakup seluruh warga masyarakat Kecamatan Sindang dari 7 desa, dan alhamdulillah sangat antusias. Juga mudah-mudahan dan berharap sekali masyarakat ini mendukung kepada Pak Ganjar untuk menjadi presiden di tahun 2024. Terima kasih. Manfaatnya itu tadi ada pelatihan buket ya bermanfaat sekali bagi kita sebagai ibu rumah tangga gitu, untuk menambah wawasan pertama. Terus kalau ada hari-hari ulang tahun, ada hari-hari ada wisuda, jadi dari sini kan jauh ke kota, jadi bisa gitu, bermanfaat sekali gitu. Harapan saya semoga warga kami gitu, warga Desa Cibenter itu kreatif, lebih kreatif dan positif gitu, jadi bisa dalam keterampilan buket tadi gitu. Semoga dengan adanya kegiatan ini warga di sini lebih mengenal dengan Pak Ganjar. Terima kasih.
Kompas Update akan hadir 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Anti-Staph, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Anti-Staph. Wingscare. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saudara, kami mendapatkan visual terbaru kondisi terkini Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono dan rombongan di wilayah Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dari video amatir rombongan Kapolda Jambi dalam kondisi sadar, Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono sendiri dirawat di dalam tenda oleh dokter yang diterjunkan ke lokasi. Beberapa di antaranya ada yang masih berbaring dengan memakai selimut di tengah hutan, sementara yang lainnya juga mendapat perawatan medis. Tim SAR juga melakukan berbagai aktivitas di lokasi. Rombongan tengah menunggu evakuasi lewat jalur udara yang kini dihentikan akibat cuaca buruk. Dari pantauan udara, cuaca mendung dan kabut tipis menyelimuti Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Titik lokasi pendaratan darurat helikopter Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Evakuasi Kapolda Jambi dan awak heli via udara dilanjutkan besok demi bantuan, namun bantuan lewat jalur darat tetap dilakukan.
Evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan rombongan dilakukan melalui jalur udara. Evakuasi dihentikan sementara akibat cuaca buruk dan kabut tebal di lokasi. Helikopter tim SAR tiba di lokasi pendaratan darurat helikopter Kapolda Jambi pukul 9 waktu Indonesia Barat, sementara tim darat berhasil menemukan lokasi rombongan pukul 10 waktu Indonesia Barat. 6 personel tim SAR gabungan diantaranya 2 dokter spesialis bedah diturunkan guna memberikan pertolongan pertama pada Kapolda dan para korban luka. 6 helikopter dikerahkan mengevakuasi rombongan Rusdi Hartono. Tim SAR tengah menunggu cuaca kembali kondusif guna melakukan evakuasi lewat jalur udara. Kapolda dievakuasi melalui jalur udara karena bentang alam lokasi helikopter di tengah hutan lebat dengan kontur berbukit dan lembah yang sulit dilewati manusia. Sebelumnya, saudara, tim SAR sempat menjatuhkan logistik berupa makanan, selimut, powerbank, dan juga obat-obatan ke lokasi sebagai upaya pertolongan pertama. Enam helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi Kapolda Jambi di Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Helikopter milik Polda Sumsel, Bahar Kampolri, dan PT WKS. Helikopter Basarnas dan TNI AU juga bantu evakuasi Kapolda Jambi dan awak heli. TNI AU mengerahkan helikopter Super Puma H-3211 yang dilengkapi peralatan hoist untuk menaikkan atau turunkan personil maupun barang di tempat di mana heli tidak bisa mendarat. Mabes Polri menyatakan proses evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono serta kru akan lebih diutamakan melalui jalur udara karena dianggap paling efektif dan efisien. Namun Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut bahwa proses evakuasi masih terkendala oleh cuaca. Menurut Dedi, proses evakuasi akan diupayakan hingga pukul 8 malam. Kendala utama proses evakuasi ini adalah cuaca. Karena cuaca ketika sudah angin, kemudian berkabut, bahkan ada petir, maka proses evakuasi dihentikan. Sampai sore hari ini memang proses evakuasi khususnya melalui jalur udara kita hentikan dulu. Karena sangat tergantung pada situasi cuaca. Namun demikian apabila cuaca nanti kembali membaik, batas waktu evakuasi yang kami dapat dari tim yang ada di tim SAR yang ada di Merangin maupun di Kerinci adalah jam 8 malam. Karena dari BMKG bisa memberikan toleransi waktu ini karena menjaga seluruh keselamatan kru heli, ya, kemudian keselamatan yang di bawah sampai jam 8 malam. Apabila jam 8 malam hari ini cuaca tidak memungkinkan, maka proses evakuasi akan dilakukan besok pagi. Ya, kita berdoa bersama semoga cuaca membaik di titik lokasi di mana akan dilakukan evakuasi terhadap 8 korban. Ya, untuk yang tim darat saya rasa bisa kembali tanpa harus melalui jalur udara, kembali ke pos terdekat, yaitu di wilayah Kerinci maupun di Merangin. Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Pencarian dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta UII yang sempat dikabarkan hilang mulai mendapat titik terang. Pihak UII menyebut Ahmad Munasir Raffi Pratama terdeteksi di Boston, Amerika Serikat. Rektor UII Yogyakarta Fatul Wahid menegaskan Ahmad Munasir Raffi Pratama masuk ke Amerika menggunakan paspor yang sama. Namun belum diketahui lokasi pasti serta kegiatan Ahmad Raffi di Boston. Pihak kampus tengah mengupayakan pemulangan Ahmad Raffi dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Dan menurut data yang didapatkan oleh otoritas sempat ada pergerakan keluar dari bandara atas nama Raffi dan menggunakan paspor dengan nomor yang sama. Posisinya di Boston tidak kami ketahui secara pasti, sehingga kami perlu waktu untuk melacaknya dan misi kami yang utama adalah membawa Mas Raffi pulang. Ahmad Raffi Pratama menjabat sebagai asisten profesor Universitas Islam Indonesia. Ia juga menjabat sebagai sekretaris jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Ahmad Raffi merupakan lulusan sarjana teknik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lalu ia menempuh Magister Teknologi Informasi di Monash University, Australia. Dilanjutkan
program doktoral bidang teknologi, kebijakan, dan inovasi di Stony Brook University, The State University of New York, Amerika Serikat. Ahmad Rafi Pratama, dosen UII, dikabarkan menghilang usai mengikuti aktivitas mobilitas global di University of Southeastern Norway, Norwegia pada 12 Februari 2023. Ahmad meninggalkan Oslo, Norwegia untuk pulang ke Indonesia melalui Istanbul, Turki. Beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke Istanbul, Rafi mengirim pesan kepada istrinya menunggu boarding. Namun sejak saat ini keberadaan Rafi sudah tidak terdeteksi lagi. Pada 13 Februari 2023, keberadaan Rafi terdeteksi masuk ke Amerika Serikat melalui Bandara Boston dan berdasarkan temuan dari United States Customs and Border Protection. Kami hadirkan informasi lain usai jeda, saudara. Hampir genap 1 tahun invasi Rusia di Ukraina, namun masih jauh dari kata damai. Rudal Rusia hantam gudang amunisi pasukan Ukraina. Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Coklat softener Twilight bikin my hubby bucin banget. Baru coklat softener Twilight dengan romantic parfum booster dan extra softness. Biar si dia betah di rumah. Coklat softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare, Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegel linu reda, aktivitas. Oh yeah. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soklin Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soklin Antisep. Wingscare, Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soklin Antisep, deterjen plus protection dengan auto active power, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soklin Antisep. Wingscare. Saudara, hampir genap 1 tahun invasi Rusia di Ukraina, namun masih jauh dari kata damai. Militer Rusia justru kian masif melakukan serangan. Rusia mengklaim serangan rudal presisi tinggi militernya telah menghancurkan gudang amunisi Ukraina. Sistem pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh drone tempur Ukraina.
Informasi selanjutnya, Saudara, militer Angkatan Laut Pakistan gelar latihan kontra teror maritim di pantai Karachi, Pakistan. Latihan ditujukan guna meningkatkan pertahanan dan keamanan laut Pakistan. Dalam kegiatan pelatihan militer ini, pasukan Angkatan Laut Pakistan melakukan aksi mengambil alih sebuah rumah dari musuh dengan sebuah ledakan bom. Latihan yang ditujukan guna meningkatkan pertahanan dan keamanan laut ini juga dihadiri oleh 50 negara delegasi asing, termasuk Amerika Serikat hingga Jerman. आज के मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म डेमो के अंदर हमने फ्री फॉल जंप्स दिखाई हैं, स्टैटिक लाइन जंप्स की हैं, फ्राइट्स रैपलिंग की है, हमने पिकेट्स की डेमोलिशन की है, हमने क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, हमने EOD का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है और इसको एक सिनेरियो के अंदर बिल्ट इन किया था कि जो हमारे CS10 HDF का मैकेनिज्म है जिसके अंदर LSS हैं और RSS हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम है जो अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान हर जगह पर है, अगर वहाँ से भी है तो हमारे जो सी फ्रंटियर्स हैं हम उसको कैसे सेफगार्ड करते हैं। Kapal cepat bertenaga listrik akan menjadi salah satu transportasi masa depan yang ramah lingkungan. Kapal cepat ini dilengkapi teknologi hidrofil yang membuat kapal seperti melayang di atas air. Informasinya akan kami hadirkan lebih lengkap, Saudara, usai jeda. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Anti-Step. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Anti-Step. Wingscare. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik, kaleng merah, kualitas Jawara. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, Enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Saudara, kapal cepat bertenaga listrik bakal menjadi alat transportasi umum di masa depan. Kapal cepat dilengkapi teknologi hidrofil yang membuat kapal seperti melayang di atas air.
Dua perusahaan rintisan dari Swedia dan Amerika Serikat bersaing memproduksi kapal cepat bertenaga listrik sebagai terobosan angkutan umum di masa depan. Perusahaan Swedia, Candela, dan Navier yang ada di California, Amerika Serikat memproduksi kapal listrik cepat dengan hydrofoil yang membuat kapal seolah melayang di atas air. Not only it's electric, you're gliding above the water, so there is no seasickness. It's just a smooth ride quality. You don't feel the waves. It's like you're on a jet plane. Kapal listrik cepat Navier memiliki panjang 9 meter dan bisa dikebut hingga kecepatan 55 km per jam. Harga kapal cepat ini diperkirakan mencapai 6 miliar rupiah. Sementara panjang kapal listrik cepat Candela mencapai 8,5 meter. Pihak produsen menyebut kapal berkapasitas 30 penumpang ini sudah diproduksi di Stockholm, Swedia dan dijual untuk umum. Usai sudah Sapa Indonesia Malam menemani Anda, Saudara. Saya Niluh Puspa pamit. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa besok. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Kekhawatiran publik kalau dalam 2-3 tahun ke depan Verdi Sambo tidak dieksekusi mati, ia bisa saja masuk ke dalam KUHP baru. Tapi itu 3 tahun lagi kan. Ini kan karena perkara tahanan, dalam waktu 1 tahun harus sudah putus. Dan setelah putus tidak bisa diganggu-gugat lagi. Seharusnya tidak bisa. Apakah dengan kasus Verdi Sambo itu gerasi bisa diberikan oleh Presiden? Nilu, Senin, 20 Februari, pukul 8:30 malam. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo, apa kabarnya Anda? Hari ini program Berita Utama kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Distila Rosati. Dan saya Sister Tarigan. Saudara, tim evakuasi dari jalur udara dan barat berhasil mencapai titik lokasi kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi. Proses evakuasi hingga kini masih terkendala faktor cuaca. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Dan Anda. juga berita utama lain, diantaranya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi Maruf mengalami peningkatan. Warga Sumatera Barat dihebohkan dengan rekaman video perusakan mobil dinas milik pemerintah daerah yang diduga untuk klaim asuransi. Di akhir acara, kami juga akan menayangkan sebuah video pilihan mengenai sebuah mobil yang terbalik akibat sopir mengantuk di jalur tol Solo, Jawa Tengah.
Informasi pertama kita awali dari kebakaran yang menghanguskan toko grosir perlengkapan rumah tangga dan juga gudang plastik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan hingga Senin siang belum dapat dipadamkan. Luasnya area kebakaran membuat petugas kesulitan dalam memadamkan api yang terlanjur membesar. 39 armada pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi dan butuh waktu 22 jam lamanya. Kobaran api baru bisa dipadamkan. Kebakaran toko grosir ini terjadi pada Minggu sore. Besarnya kobaran api juga merambat ke penangkaran sarang walet dan rumah warga di sekitar lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Aksi pembubaran paksa terhadap ibadah jemaah Gereja Kristen Kemah Daud terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Raja Basa, Bandar Lampung. Ini Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Dalam rekaman video yang beredar luas di media massa terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu orang diantaranya merupakan ketua RT setempat memaksa masuk dan menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Mereka juga memaksa para jemaat untuk bubar. Aksi pembubaran ini dilakukan dengan alasan gereja yang dipakai belum memiliki izin. Sementara itu pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin ke pihak terkait. Kini aksi pembubaran ini ditangani oleh kepolisian setempat. Ya, tapi kami dari gereja ini tahun 2014 ya sudah membuat izin ya, itu sudah dapat 60 bahkan 75 ya, 75 KTP pendukung warga sekitar sama ada tantangan, dan ada 90 KTP jemaah lokal kita pengguna gedung ya. Dan situ juga sudah lengkap, ada RT, mengetua RT ya, ada 3 RT situ, dan juga ada kepala lingkungan, ada Babin Kaptimas, juga ada Babinsa, situ ada POM situ. Nantinya kita sudah mengikuti prosedur SK2 Menteri untuk Diduga korsleting sebuah minibus terbakar di Jalan Demang Lebar, Daun, Palembang. Api membakar habis sebuah minibus di Jalan Demang Lebar, Daun, Palembang. Sebelum terbakar, minibus yang ditumpangi 3 orang ini sempat mengeluarkan asap dari dashboard mobil. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting. Yang juga menjadi sorotan hari ini adalah tim SAR gabungan melalui jalur udara berhasil mencapai titik lokasi kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi. Diawali dengan menurunkan tim medis yang meliputi dokter bedah dan dokter anestesi memeriksa terlebih dulu kondisi para korban sebelum dievakuasi menggunakan helikopter. Para korban terutama Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono akan diprioritaskan dibawa ke rumah sakit terdekat karena mengalami patah tulang di bagian tangan. Pesawat sudah ditemukan dan untuk Jenderal dalam keadaan sehat dan lagi diadakan tindakan medis. Demikian Komandan dari titik koordinat. Sebelum tim SAR jalur udara sampai, tim darat yang dipimpin Kapolres Kerinci sudah lebih dulu tiba di lokasi pendaratan darurat helikopter Super Bell 3001. Rombongan tiba setelah menempuh perjalanan 24 jam. Tim yang berjumlah 12 orang ini sempat menggunakan sepeda motor, namun perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sakit yang dibawa ke ketinggian untuk yang di tenda itu Bapak Seginja 1, Bapak Kapolda Jambi. Meski mengalami sejumlah luka, namun seluruh rombongan dinyatakan selamat. Para korban segera mendapat perawatan dari tim medis. Kondisi cuaca di hutan Kerinci yang masih berkabut membuat korban belum bisa dievakuasi. Jika hingga pukul 8 malam ini kondisi cuaca tidak membaik, maka evakuasi baru akan dilakukan
pada Selasa pagi melalui jalur udara. Dari tim kedokteran kepolisian sedang melaksanakan perawatan medis atau memberikan pertolongan pertama kepada korban, ya khususnya Pak Kapolda, ya Pak Kapolda yang mengalami luka yang cukup berat dibanding yang lainnya oleh tim udara. Kalau tim darat saya rasa cukup berat dan cukup lama waktunya, ya resikonya juga cukup tinggi. Tidak membawa beban aja butuh waktu 12 jam. Kalau membawa beban, ya orang lagi sakit ditandu bisa lebih dari 12 jam. Mungkin bisa di atas 20 jam kan. Ya, yang efektif adalah jalur evakuasi dengan menggunakan jalur udara. Dan inilah kondisi badan helikopter Super Bell 3001 yang membawa rombongan Kapolda Jambi kemarin. Helikopter berangkat dari Jambi pukul 9:25 menuju Kerinci. Tapi pada pukul 11:02 helikopter melakukan pendaratan darurat setelah turun hujan disertai kabut. Cuaca lumayan cerah. Kita ke informasi lain, Saudara. Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ahmad Munasir Rafi Pratama yang sempat dikabarkan hilang kini telah menemukan titik terang. Ahmad Rafi terdeteksi di Boston, Amerika Serikat. Rektor UII Yogyakarta menyatakan Ahmad Rafi masuk ke Amerika menggunakan paspor yang sama, namun belum diketahui lokasi pasti serta kegiatan Ahmad Rafi di Boston. Ahmad Rafi berada di Boston, Amerika Serikat sejak 13 Februari yang lalu. Pihak kampus tengah mengupayakan pemulangan Ahmad Rafi dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Serta sempat ada pergerakan keluar dari bandara atas nama Rafi dan menggunakan paspor dengan nomor yang sama. Posisinya di Boston tidak kami ketahui secara pasti, sehingga kami perlu waktu untuk melacaknya dan misi kami yang utama adalah membawa Mas Rafi pulang kembali ke Indonesia. Untuk menemukan keberadaan dosen UII Ahmad Rafi Pratama, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan NBC Interpol Polri untuk menerbitkan Yellow Notice. Dosen UII Ahmad Rafi Pratama hilang kontak sejak 12 Februari 2023 dalam perjalanan dari Oslo, Norwegia ke tanah air melalui Turki, Saudara. Luar negeri dan juga perwakilan RI akan terus siap membantu pihak keluarga dan juga pihak UII untuk bisa mencari keberadaan Bapak. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri juga telah koordinasi dengan NCB Interpol Polri untuk proses penerbitan Yellow Notice sebagaimana diminta oleh pihak UII. Kita ke informasi lain, jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan. Secara khusus, kepuasan publik tercermin dari 4 indikator atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, yakni bidang politik dan keamanan, bidang kesejahteraan sosial, bidang penegakan hukum, serta bidang perekonomian. Survei dilakukan sejak 25 Januari hingga 4 Februari 2023 dengan melibatkan 1.202 responden dari 38 provinsi dengan tingkat kepercayaan publik 95%. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Januari 2023, kepuasan publik mencapai 69,3%, sementara ketidakpuasan publik mencapai 30,7%. Angka kepuasan publik ini meningkat 7,2% jika dibandingkan pada Oktober 2022 yang berada di angka 62,1%. Sementara itu, angka ketidakpuasan publik justru menurun dari 37,9% pada Oktober 2022 yang lalu. Sinyal Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mundur dari kabinet kembali mencuat pasca pertemuan pengurus baru PSSI dengan Presiden di Istana. Menpora bilang sudah lapor dan mendapat izin dari Jokowi untuk fokus urus sepak bola setelah terpilih jadi Wakil Ketua Umum PSSI. Namun Menpora enggan menyebut tegas konsentrasi urus sepak bola berarti mundur dari kabinet atau tidak. Mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisa dan teman-teman Esko. Ya.
Ya udah, pokoknya saya sudah dapat izin dari Bapak Presiden untuk konsentrasi dan fokus ngurus sepak bola. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan dua menterinya rangkap jabatan menjadi pengurus PSSI selama bisa dijalani dengan mengatur manajemen waktu. Jokowi menyebut banyak menterinya yang di kabinet yang rangkap jabatan memimpin organisasi olahraga tanah air. Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya, karena kita kan juga tahu Pak Basuki itu juga menjadi ketua Dayung, bisa. Pak Erlangga juga jadi ketua WUSU, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI, bisa. Manajemen, jadi manajemen waktu, manajemen mengatur organisasinya, manajemen perencanaannya. Masalah ini masalah manajemen. Saudara, kasus pembunuhan pengusaha ayam goreng di Bekasi, Jawa Barat menyisakan kisah pilu bagi anak korban. Sang anak yang masih berusia 1,5 tahun kini harus jadi yatim piatu karena kehilangan orang tua akibat dibunuh. Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee Susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aqua Proof dan Aqua Proof Pro.
approve, aku approve. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.